Shalom saudara-saudara semua, Shalom, shalom semuanya. puji Tuhan kita masih bisa belajar bersama ya di pelajaran yang kedua dari para sahabat dewasa kita yang mengambil tema Injil Markus ya, buku Kitab Markus untuk satu triwulan ini. Dan tidak berlama-lama langsung saja sebelum kita belajar kita akan berdoa terlebih dahulu. Mas Yansen bisa pimpin kita di dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau begitu baik. Engkau mengizinkan kami belajar. Engkau membukakan akses kebenaran kepada kami melalui firman-Mu, khususnya Hmm. Injil Markus. Kami mohon biarlah Engkau berikan kepada kami hikmat dan pengertian. Bukakan hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti, kami dapat memperoleh pengetahuan, dan hidup kami dapat diubahkan melalui pelajaran ini. Kami Hmm. mohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah menebus kami dari dosa. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Eh, Pelajaran kita akan satu minggu ini ya akan menghabiskan eh, pasal pertama ya dari kitab Markus. Jadi kita Hmm. kemarin sudah belajar sepertiganya lah bisa dibilang ya dari Hmm. dari pasal pertama dari kitab Markus. Nah, sekarang kita akan masuk ke sisanya dari pasal pertama yang mana penulis kalau seperti kita mengambil judul yang memilih judul setiap hari dalam pelayanan Yesus ya. Karena di pasal 1 Markus ini akan menceritakan beberapa peristiwa ya tentang pelayanan Yesus ya. Walaupun nanti ya akan diceritakan lebih panjang lagi nanti tentunya di kitab Markus. Nah, Mas Yansen bisa kita mulai nih. Kita mulai Oke, dari ayat 16 ya kalau tidak salah ya berarti. dari ayat 16, tapi sebelumnya saya mau komentar tentang judul pelajaran pekan ini ya. Oh, oke. Gimana Setiap tuh? hari dalam pelayanan Yesus judulnya itu kan. Mm-mm. Tapi dalam bahasa Inggrisnya adalah a day. A day, bukan setiap hari tapi a day. Satu hari, Hmm, hmm. ya. Satu hari dalam pelayanan Yesus. Ya, saya juga nggak tahu kenapa diterjemahkan jadi setiap hari ya. Tapi penulis sekolah sahabat kita yang aslinya yang dalam bahasa Inggris, Tom Shepherd ya, itu memberi judul a day, satu hari. Kenapa? Karena peristiwa yang tercatat dalam Markus 1 ayat 16 sampai 45 itu terjadi kurang lebih dalam kurun waktu satu hari. Hmm. Benar-benar dalam kurun waktu satu hari. Hmm. Jadi sekarang ini kita seakan-akan diajak untuk ikut pelayanan bareng Yesus seharian full. Oke, menarik, Gitu ya. menarik. Jadi bukan setiap hari dalam pelayanan Yesus. Ya memang setiap hari kalau sampai ke pasal 16 ya, sampai pasal terakhir. Tapi momen ini, pelajaran kali ini, Markus 1 ayat 16 sampai 45 itu adalah satu hari. Oke, Hmm. satu hari dalam pelayanan Yesus. Itu komentar awalnya dulu ya. Iya, jadi mungkin judul yang lebih tepat sehari dalam pelayanan Yesus Iya, ya. itu yang lebih tepat, betul Bill. Sehari ya, karena nanti ya kita mendalami peristiwa ini ya, runtutan peristiwanya kenapa ini sehari tadi. Oke, Iya. menarik Oke, ini kita buka menarik. ayatnya Bill. Oke. Markus 1. Ya, baca aja sampai ayat 20 langsung bisa. Oke. Aku baca ya. Hmm. Markus 1 ayat 16 sampai 20. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedius, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya, Zebedius, di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Iya. Ya, untuk bagian ini kita singkat aja ya. Jadi Hmm, intinya di sini Yesus melakukan pemanggilan terhadap empat murid-murid yang paling awal, empat murid-murid yang pertama. iya. Siapa aja itu? Ya Petrus ya, Simon awalnya Simon kemudian jadi Petrus, Simon Petrus, kemudian Andreas, Yakobus dan Yohanes, empat murid pertama. Dipanggil untuk jadi apa? Jadi penjala manusia. Nah, ini menarik ya. Kalau rabi-rabi di zaman itu memanggil murid itu untuk belajar Torah. Hmm, Sekarang Rabi Yeshua ya, Yesus ya, memanggil murid bukan untuk belajar Torah tapi memanggil murid untuk menjadi diri mereka sendiri. hmm. Karena mereka sudah menjadi penjala sebenarnya sejak awal. Jadi dari penjala dipanggil menjadi apa? Menjadi penjala juga.
Yang beda sekarang apa? Objek jalaannya. Sebelumnya yang dijala ikan, sekarang yang dijala manusia. Tapi tetap jadi penjala. Iya. Ya. Beda dengan rabi pada umumnya. Memanggil murid untuk belajar Torah, Yesus memanggil murid untuk menjadi diri mereka sendiri. Ya. Dan mereka akan mampu untuk melayani seiring mereka nanti berjalan bersama Yesus. Hmm. Nah, jadi Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes ini adalah 4 murid pertama. Mereka diminta untuk menjadi penjala manusia, berpartisipasi untuk misi penyebaran kerajaan Allah, gitu ya. Hmm. Dan menariknya adalah untuk menjadi penjala manusia, penjala ikan ini harus meninggalkan jalannya. Ya, Hmm. ya saya suka bermain-main kata kayak gitu ya. Ya, ya. Ya, ya, dan akhirnya juga mereka bahkan harus meninggalkan keluarganya untuk mengikuti Yesus. Ya, ini ya pelajaran sekolah sahabat hari Minggu sedikit mencatat tentang perbedaan status sosial ya Iya, iya. antara Petrus dan Andreas dengan Yakobus dan Yohanes ya. Dan saya Ya. rasa itu udah cukup jelas ya. Dengan yang satunya nggak punya perahu, yang satunya punya perahu, bahkan ada hamba suruhannya. Nah, jadi Yakobus dan Yohanes ini lebih mapan lah istilahnya dari Petrus dan Andreas. Itu sudah Iya. dijelaskan dengan sangat baik eksegesisnya oleh Tom Shepherd ya, dan aplikasinya adalah Tuhan memanggil semua golongan, baik yang kurang mampu ya, pelayan yang nggak punya kapal, dan yang mampu, pelayan yang punya kapal dan punya hamba, semuanya dipanggil. Tuhan nggak memandang satu saat memanggil ya. Iya. Teman-teman bisa baca sendiri di pelajaran hari Minggu, itu sudah sangat bagus. Iya, iya. Itu. Ini Bill untuk bagian ini. Iya. Apa dan kutipan Nyonya juga sangat bagus ya dengan tema Tuhan memanggil eh, semua golongan ini ya. Karena ada satu kutipan yang untuk hari ini gitu ya. Itu dari Conflict and Courage. Nah, ini saya coba paste di sini. Ya, dikatakan bahwa mereka ini, maksudnya 4 murid yang pertama yang dipanggil, itu adalah manusia yang biasa-biasa saja ya, rendah hati, tidak bukan manusia yang berlatar belakang pendidikan yang tinggi, begitu Hmm. ya, para penjala dari Galilea ya. Tetapi Kristus yang adalah terang dari dunia secara penuh ya dapat mengkualifikasikan mereka untuk sebuah posisi yang Tuhan pilih sendiri, gitu ya. Lalu Hmm. dibilang sang juru selamat tidak merendahkan edukasi, gitu ya, Pendidikan. pendidikan. Jadi bukan berarti dengan Tuhan Yesus memilih mereka, Tuhan Yesus bilang ah nggak penting itu belajar. Ah, bukan kayak gitu maksudnya. Hmm. Dikatakan. Karena memang mereka tidak dari latar belakang sekolah rabi-rabi ya atau pendidik gitu ya atau orang yang sudah belajar lebih dalam gitu. Nah, tetapi dikatakan di sini, but he passed by the wise men of his time. Tapi dia sengaja dengan sengaja melewatkan orang-orang pintar yang dianggap pintar di zamannya, gitu ya. Kenapa? Karena mereka sangat self confident, ya. Mereka sangat percaya diri dan kepercayaan diri mereka itu membuat mereka tidak memiliki simpati terhadap kerusakan manusia, terhadap apa namanya Penderitaan. penderitaan manusia, ya. Dan tidak bisa menjadi aktor yang berkolaborasi bersama Tuhan ya with the man of Nazareth, maksudnya Yesus itu sendiri ya. Hmm. Nah, Hmm. lalu di dalam dijelaskan lagi bahwa Tuhan Yesus itu mencari ya hubungan kooperasi antara mereka kepada mereka yang dapat digunakan bukan sebagai penghalang kasihnya, gitu ya, karena dianggap orang-orang yang merasa dirinya pintar ini Tuhan Yesus menilai mereka bisa jadi penghalang nih apabila Yesus mungkin mendekati orang yang dianggap musuh sosial gitu kan. Nah, Hmm. begitu pada zamannya. Nah, itulah kenapa akhirnya dia memanggil para penjala ya, para nelayan ini dari Galilea untuk turut ambil bagian dalam pelayanannya ya. Dan Tuhan itu ingin atau rindu untuk memanifestasikan kekuatannya, kuasanya ya melalui murid-murid pertama ini. Ya, dan ini quote yang paling bagus ya menurut saya untuk kita juga gitu ya. Dikatakan bahwa seberapapun tidak sempurnanya kita atau seberapapun dosanya kita, ya, Tuhan itu masih memberikan kita kesempatan, ya, undangan. Undangan apa? Terhadap partnership ya, undangan sebagai kolaborator ya di dalam pekerjaan penginjilannya. Ya, seorang murid dari Kristus, ya. Dia mengundang kita untuk bisa turut eh, dalam kuasa atau perintah surgawi dan bersatu melalui Kristus kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, ini Hmm. dari Conflict and Courage. Ini bagus sekali ya. Aplikasi yang sangat bagus bagi kita bahwa ternyata benar yang
Mas Yansen tadi bilang, dan sudah cukup bagus ya eksegesis oleh oleh Tom Shepardnya juga, bahwa Tuhan tidak memandang kelas, gitu ya. Tuhan tidak memandang Hmm. kelas, seberapapun berdosanya kita atau seberapa pun tidak sempurnanya kita di mata Tuhan, bahkan di mata sesama, ya di mata Tuhan aja udah sangat tidak berdosa, sangat berdosa, apalagi Sangat di mata berdosa. sesama. Iya. Ah, Iya. ya kan karena kan ya karena kan kita sering memandang orang rendah gitu ya, saya dan saudara seringkali seperti itu. Nah, tapi ternyata Tuhan memberikan kesempatan bagi semua orang. Mungkin itu tambahan Iya. sedikit ya dari komentar Roh Nubuat. Iya. Luar biasa pencerahan dari Ellen White ya untuk aplikasi ya. Jadi kurang lebih kita ini ya sama juga seperti empat murid yang pertama ini ya, bisa jadi seperti itu juga kalau Iya, kita mau bekerja sama gitu ya intinya ya iya, Will ya. iya, Hmm. iya. Jadi Oke. Ya. undangannya undangannya tetap ada sampai zaman ini, itu maksudnya. Hmm. Oke. Oke, kita lanjut Kita biar lanjut. cepat kita ya supaya Iya. kita kayak Markus. Iya, iya. Ini kan tari kan, aktivitas hari. Ya. Habis ini kemana Ya. nih mereka? Nah, aku baca dari satu perikop ini kah? Ya, ya, langsung aja sampai ayat Langsung aja 28. ya. 21 sampai 28 ya. Ya. Oke, aku baca. Markus 1 ayat 21 sampai 28. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke seluruh penjuru di seluruh Galilea. Oke, udah sampai 28 tuh ya. Ya, Iya. Kita pertama kita lihat dulu latar tempatnya. hmm. Latar tempatnya di Kapernaum, ya. Tapi dikatakan juga latar tempatnya di Galilea. Nah, jadi sebenarnya di Kapernaum atau di Galilea? Ya sama aja. Kapernaum itu ada di sebelah barat daya. Sebentar, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat. Oh, sorry, barat laut. Para laut. Di sebelah barat lautnya Galilea. Ya, saya nggak terlalu hafal mata angin ya. Makanya tadi ngitung dulu gitu. Ya, barat lautnya Galilea. Jadi Kapernaum ini sebuah tempat di tepi Danau Galilea. Jadi Hmm. kalau dibilang latar tempatnya di Kapernaum betul. Dibilang latar tempatnya di Galilea ya betul Ya, juga. betul juga ya, sekitar itu Betul ya. juga gitu ya. Lalu latar waktunya. Ini Hmm. penting. Latar waktunya kapan? Hari Sabat. Oke, latar waktunya adalah hari Sabat. Nah, ini penting. Nanti kita akan kembali lagi ke poin hari Sabat ini ya. Tapi Hmm. sekarang kita lanjutkan dulu ke peristiwanya. Oke. eh Ya, ini adalah tindakan pertama dari pelayanan publik Yesus, pelayanan Yesus di depan umum. Hmm. Ya. Dijelaskan di sini oleh catatan dari Markus, tindakan publik pelayanan publik pertama Yesus adalah eksorsisme menurut Injil Markus, Hmm. mengusir setan. Ya. Misalkan kalau di Injil yang lain itu beda nanti. Injil yang lain mencatat ada peristiwa pelayanan publik Yesus sebelum eksorsisme ini. Misalkan Iya. Yesus mengubah air menjadi anggur di pernikahan di Kana. Itu menurut Injil yang lain, versi yang lain. Tapi versi Markus, ya, dia nggak mulai dari situ. Dia nggak mulai dari situ. Dia fast forward, dia langsung maju ke peristiwa setelah itu dan pelayanan publik pertama yang di Yesus yang dicatat oleh Markus itu ini, eksorsisme, pengusiran setan. Nah, ini ya, bukan peristiwa publik pertama ya, peristiwa pelayanan publik Nah, pertama. iya. Aku ini aku udah cerita di sini. Nah itu dia. Dan ini Hmm. sangat menarik kalau kita hubungkan dengan bagian sebelumnya yang kita pelajari pekan lalu, waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes, ya kan? Waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes, Yohanes bilang kalau Yesus ini lebih berkuasa dari Yohanes. Ingat Hmm. ya, Yohanes Yohanes Pembaptis ya bilang gitu ya. Ya. Nah, sekarang Yesus di sini diperkenalkan sebagai orang yang berkuasa. Di ayat 22, mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Nah. Seakan-akan mengkonfirmasi apa yang dibilang Yohanes. Yohanes bilang,
Yesus lebih berkuasa dariku. Yohanes Baptis bilang gitu. Sekarang orang-orang di Kapernaum bilang, wah ini memang orang yang berkuasa. Ya, jadi di sini Yesus istilahnya menjalankan gitu ya kuasa ilahi yang dideklarasikan kepada dia saat baptisan itu dijalankan di sini di peristiwa pengusiran setan ini. Kalau sebelumnya waktu di baptisan dia dideklarasikan sebagai orang yang memiliki kuasa ilahi, sekarang kuasa ilahinya dijalankan beneran. Kalau Iya. sebelumnya yang mendeklarasikan adalah Yohanes, kemudian adalah Bapa, sekarang semua orang di Kapernaum mendeklarasikannya. Memang Yesus ini berkuasa. Ditunjukkan dengan menolong orang yang kerasukan setan, menang atas kuasa setan. Itu dulu ya. Jadi kita nggak bisa baca ini secara terpisah karena eh, Markus mencatat peristiwa yang real, tapi mencatat peristiwa itu dengan tujuan tertentu gitu loh. Dia Hmm. dia punya gaya naratif Markus dan gaya naratif Markus waktu menjelaskan Yesus sebagai orang berkuasa di sini itu jelas menghubungkan ayat sebelumnya waktu Yesus dikatakan punya lebih berkuasa dari Yohanes dan dideklarasikan sebagai anak Allah oleh Bapa sendiri gitu. Hmm. Nah, itu ya. Dan orang-orang di situ bilang bahwa apa yang Yesus ajarkan itu bahkan melampaui ahli Taurat, Ahli Taurat, benar. melampaui ahli Taurat ya. Ahli Taurat mereka itu tuh pakar Torah, pakar pakar Taurat. Kalau dalam konteks zaman itu mereka itu punya reputasi yang sangat legendaris, punya privilege, privilege itu hak istimewa, punya privilege yang spesial mereka di antara orang Yahudi. Yesus bahkan melebihi ahli-ahli Taurat. Hmm. Nah, ya, gitu. Tapi yang menarik adalah Markus justru nggak mencatat isi khotbahnya Yesus apa, ya kan? Kalau Nah, saya minimal saya ya sebagai pembaca ya pasti penasaran kenapa ya orang-orang itu bisa jadi sangat kagum sama Yesus. Emang Yesus khotbah apa? iya. Markus cuma bilang orang-orang itu kagum, oke kagum ya betul. Tapi isi khotbahnya apa? Nggak dicatat. Perhatikan misalkan Matius atau Lukas, setiap Yesus khotbah itu selalu dicatat isi khotbahnya apa. Hmm. Markus bisa-bisanya mencatat Yesus sedang khotbah, nggak dicatat isi khotbahnya apa ya. Nah itu ada tujuannya ya. Tujuannya adalah Markus memang bukan mau memfokuskan pada isi khotbahnya. Jelas saja makanya dia nggak catat. Markus memang mau mengarahkan langsung pada otoritasnya ya. Otoritasnya unik. Jadi bukan masalah isinya tapi memang dia mengajar itu dengan otoritas yang unik yang berasal langsung dari Tuhan, otoritas ilahi, dan dia menyembuhkan juga dengan otoritas yang unik yang langsung berasal dari Tuhan, otoritas yang ilahi gitu. Ya, tanpa perlu dengan terlalu detail membahas isi khotbahnya Yesus apa di situ. Hmm. Ya mungkin ya ini juga hal yang baru bagi saya ya karena Iya, iya. sejujurnya sebelum ini saya jarang baca Injil Markus. Saya lebih sering baca Injil mungkin Matius atau Lukas atau Yohanes gitu ya. Tapi gaya narasi yang seperti ini cukup unik gitu bagi saya yang nggak terbiasa ya. Oh bisa gitu juga ya cara menceritakan sesuatu ya gitu. Iya, iya. Anggap misalkan kita cerita tentang ada orang gitu ya, khotbahnya bagus gitu, berkesan sama kita. Kita bilang, kemarin aku datang ke gereja, khotbahnya si orang ini berkesan loh si pendeta ini. Oh iya, khotbahnya isinya apa? Bukan itu yang saya maksud, bukan itu yang penting. Tapi dia tuh emang khotbahnya punya otoritas, apapun isinya. Kayak gitu cara cerita Markus. Nah, ya sangat Bagus menarik. banget. Gimana Bill? Ada komentar? Ya, kayak ya benar, benar. Yang lu bilang benar ya. Kalau kita cerita kontennya bagus, pasti intuisi kita akan bertanya kali bertanya materinya apa? Iya, Materinya apa? Tapi gaya nah dari yang lu jelasin tadi, seolah-olah Markus itu mau bilang bahwa bahwa keberkesan keberkesaannya apa namanya? keberkesanan. Keberkesanan kita itu bukan pada isinya, tapi pada orang yang membawakan khotbah itu. Eh, Jadi mungkin kalau kita datang besok Sabat yang isinya beda, tapi kalau dia yang bawa pasti tetap berkesan juga. karena dia memang orang yang punya otoritas itu. Iya. Nah, itu dia. Sangat menarik ini. Iya, menarik banget. Ini benar-benar membuka ini ya, membuka cara pemahaman saya tentang apa tentang cara membaca Injil gitu. Cara narasi Markus ini sangat unik, sangat fresh gitu ya. Iya, iya, iya. Ah, oke, kita lanjutkan ya. Kemudian Yesus mengusir setan, Hmm. mengusir setan dari orang yang kerasukan setan, Hmm. gitu ya, menyembuhkan orang yang kerasukan setan, nah, lebih tepatnya gitu. Iya. Kemudian di situ orang yang kerasukan setan ini bicara.
Di ayat 24 itu dia bicara, apa urusanmu dengan kami? Nah, dia ngomong gitu di ayat 24. Ya. Frasa itu, apa urusanmu dengan kami, gitu ya, itu muncul belasan kali dalam Alkitab. Saya lupa spesifiknya berapa belas ya, tapi muncul belasan kali, ya, dan setiap kali dia muncul, konteksnya itu selalu mengindikasikan bahwa ada dua belah pihak yang sedang berseteru, dan dua belah pihak ini nggak punya kesamaan satu sama lain. Hmm. Benar-benar dua pihak yang berbeda total. Ya, dan jelas sangat berbeda total. Yesus ya dengan otoritasnya untuk mengajar, menyembuhkan lebih dari ahli Taurat, berkuasa, otoritasnya bahkan otoritas ilahi dengan setan. Jelas ini dua hal yang sama sekali tidak ada persamaannya, benar-benar sangat berbeda, bertolak belakang, Hmm. gitu ya. Dan inilah apa istilahnya? Sebuah cuplikan kecil pertentangan besar, ya. Hmm. Sangat bertolak belakang gitu. Yesus dan setan itu kan pertentangan besar itu kan itu. Dan itu disaksikan langsung di ibadah hari Sabat di sinagog Kapernaum ini, gitu ya. Hmm. Makanya bagi para jemaat yang hadir di Kapernaum saat itu, yang lagi ke sinagog Sabat itu, ini hari mungkin ibadah Sabat paling berkesan seumur hidup mereka mungkin ini ya. Iya. Karena ya peristiwa yang sangat luar biasa ini ya. Kemudian setan ini ternyata dia kenal juga sama natur keilahian dari Yesus. Iya. Ya, setan menyebut Yesus sebagai yang kudus dari Allah itu ya, ayat 24 ya. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah, ya kan? Ya, setan ngomong gini sebenarnya karena dia istilahnya mau mengkonfrontasi gitu ya, mau Iya. melawan gitu. Bukan berarti dia mau menyembah gitu ya. Misalkan saya ketemu sama bos gitu, aku tahu siapa kamu, kamu bosnya kan? Bukan berarti saya mau nurut gitu. Saya mau Iya. ngelawan dia, tapi saya tahu dia emang bos. Iya. Sama kayak setan. Setan tahu Yesus itu emang yang kudus dari Allah. Bukan berarti dia mau sujud ke yang kudus dari Allah itu enggak. Dia mau melawan. Tapi setan pun tahu kalau Yesus memang yang kudus dari Allah. Iya. Terlepas dia mau menyembah atau enggak, dia tahu siapa Yesus ini. Oke? Yang menarik adalah Yesus malah nyuruh setan itu untuk diam. Jangan Hmm. ngomong-ngomong kalau aku ini yang kudus dari Allah. Sekarang kan gitu ya. Ayat 25. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Oke, di bagian keluarlah daripadanya kita paham. Disuruh keluar supaya orang yang kerasukan ini sembuh gitu kan. Jadi setan disuruh keluar dari tubuhnya supaya orang ini gak kerasukan lagi dan sembuh. Tapi kenapa disuruh diam? Kenapa setan harus disuruh diam? Iya. Ya, ini adalah sebuah pelajaran yang lagi-lagi unik dalam Injil Markus. Injil Markus ya punya sebuah tema, sebuah motif yang disebut sebagai motif rahasia mesianik. Nah, kasih tanda petik Bil, rahasia mesianik gitu. Hmm. Rahasia mesianik. Nah, rahasia mesianik ya. Rahasia mesianik itu adalah begini. Selama pelayanan Yesus, Yesus itu selalu menjelaskan secara tersirat gitu ya kalau dia memang Mesiasnya. Hmm. Oke? Dia Mesias secara tersirat. Tapi secara tersurat, secara langsung, secara gamblang, Yesus nggak pernah ngomong seperti itu. Bahkan kalau ada orang yang mau bilang itu, Yesus larang. Entah muridnya kah, entah orang lain, bahkan setan sekalipun, ya kalau mau kasih pernyataan Yesus itu adalah Sang Mesias, Yesus suruh diam, jangan ngomong, Hmm. dirahasiain, rahasia mesianik, gitu. Ya dan mungkin ini jadi pertanyaan bagi kita ya, bukannya itu malah akan menghambat pekerjaan Allah, bukannya itu akan menghambat misinya untuk menyebarkan kerajaan Allah, bukannya nanti pekabarannya akan makin cepat tersalurkan kalau makin banyak orang yang tahu kalau dia Mesias. Kenapa Hmm. sih harus suruh orang diem, suruh murid-muridnya diem, suruh orang lain diem, bahkan suruh setan diem, jangan bilang-bilang kalau dia Mesias, gitu. Kenapa? Nah, ini menarik ya. Sebelum saya kasih tahu alasannya, saya mau tunjukkan di beberapa tempat lain di mana pola rahasia mesianik ini muncul. Nggak semuanya, karena itu banyak banget. Tapi saya mau tunjukkan ya dua lagi mungkin ya. Oke. Yang pertama misalkan di Lukas 4 ayat 10 sampai 20, nggak usah dibaca karena panjang. 10 ayat ya. Lukas 4 10 berapa sampai ya? 20. 10 sampai 20. Nah, di situ waktu Yesus berbicara ke orang banyak, dia berbicara dalam perumpamaan. Hmm. Kenapa? Karena perumpamaan itu kan dia pakai cerita, ceritanya itu mengandung makna simbolis, cuman yang mau mikir yang ngerti.
Iya, iya. Jadi yang mau mikir tahu dia Mesias, yang nggak mau mikir nggak tahu dia Mesias. Dia nggak ngomong secara gamblang. Seakan-akan dia ya semacam pakai kode-kode rahasia gitu melalui ceritanya gitu. Ya kan? Itu. Di momen-momen lain juga, Yesus sering mengajar murid-muridnya terpisah dari orang banyak. Mm-mm. Jadi muridnya dibawa ke sebuah tempat yang sepi dulu baru diajar. Karena pengajarannya ini mau menjelaskan kalau dia ini Mesias. Seakan-akan orang banyak jangan dengar dulu kalau aku ini Mesias, biar muridku aja yang dengar. Mm-mm. Rahasia, diam-diam dia ya. Nah, lalu kapan? Menurut Injil Markus, Yesus akhirnya belak-belakan, mulai terang-terangan ngomong secara gamblang, iya memang aku Mesias ya. Sejak kapan? Itu baru saat nanti dia diadili sebelum kematiannya, dibawa ke pengadilan sebelum kematiannya. Di situ baru dia belak-belakan, ya memang aku Mesias ya. Ya memang aku juru selamat yang sudah dinanti-nantikan oleh orang Yahudi. Baru menjelang dia mati, saat dia diadili menjelang dia mati. Mm-mm. Menjelang akhir Injil Markus baru dia ngomong. Itu di Markus 14 ayat 61 sampai 62. Ya. Jadi ini tema rahasia mesianik ini sangat menarik ya, unik dalam Injil Markus. Nah, sekarang saya sampaikan alasannya. Kemungkinan alasannya. Saya juga nggak tahu secara pasti ya. Mm-mm. Kemungkinan alasannya sekurang-kurangnya ada tiga. Sekurang-kurangnya ada tiga. Yang pertama, ya, kalau sampai rumor atau berita tentang status kemesiasan Yesus ini tersebar, itu nggak akan menjadi sebuah hal yang menguntungkan bagi Yesus sendiri. Kenapa? Karena itu akan mengundang ancaman dari Roma. Kenapa lagi? Ya, karena gini, pada zaman itu, pemahaman orang Yahudi tentang Mesias, pemahaman yang populer tentang Mesias pada zaman itu, Mesias itu adalah Mesias militer, Mesias politik. Oke, jadi zaman itu kalau orang mikir Mesias, oh Mesias itu adalah pemimpin politik, pemimpin militer akan menunggang-balikan kekaisaran Roma. Kalau sampai beritanya tersebar, Roma akan menyangka Yesus ini mau menyerang kerajaan Roma, mau menunggang-balikan Mm-mm. kerajaan Roma secara militer dan secara politik. Roma akan kasih serangan balasan dan itu nggak akan menguntungkan buat Yesus. Ya, justru malah akan menghambat pelayanan Yesus, gitu ya. Jadi alasan pertama adalah untuk menghindari serangan dari Roma karena kesalahpahaman tentang apa itu Mesias. Ya, itu. Itu alasan yang pertama. Mm. Alasan kedua, dan ini lebih penting. Alasan kedua lebih penting. Di alasan yang kedua, Yesus ini sepertinya secara sadar mempolakan pelayanannya supaya sesuai dengan nubuatan dari Yesaya. Oke, Yesaya itu punya satu nubuatan tentang hamba Allah. Ya, secara khusus nanti ada hamba Allah yang menderita itu. Ya, ada. Dan di situ dijelaskan bahwa hamba Allah menurut Nabi Yesaya adalah sosok yang tersembunyi, gitu ya, sosok yang tersembunyi. Tapi paradoksnya adalah melalui ketersembunyiannya di situ justru ada kekuatannya, ada kekuatan yang bisa untuk mencapai tujuan Tuhan dalam ketersembunyiannya ini. Dan Yesus sepertinya dengan sengaja berusaha untuk bukan berusaha ya, dengan sengaja mempolakan pelayanannya untuk menggenapi nubuatan itu, supaya dia tetap tersembunyi, gitu ya. Dan itulah alasan kenapa dia menyuruh ya murid-muridnya, orang lain dan setan untuk diam, jangan ngomong-ngomong kalau aku itu Mesias. Itu. Itu yang kedua. Alasan yang ketiga, dan Mm-mm. ini adalah yang paling penting. Kalau yang pertama penting, yang kedua lebih penting, yang ketiga paling penting. Ya. Alasan yang ketiga adalah sebenarnya kemesiasan Yesus ya, itu baru benar-benar bisa sepenuhnya diketahui dan baru sepenuhnya bisa dipahami ya. Itu saat semua penderitaannya, semua karya penebusannya sudah dia selesaikan di kayu salib. Mm. Baru sebenarnya semua semua hal tentang kemesiasan itu bisa benar-benar dipahami gitu. Mm-mm. Sampai waktu itu, maksudnya sampai waktu penyalipannya itu terjadi, ya, semua proklamasi, ya, proklamasi setidaknya dari orang yang informasinya belum lengkap maupun dari ya bahkan dari setan sendiri gitu ya, itu sebaiknya dibungkam dulu. Ya, kenapa begitu? Mm. Karena gini, waktu Yesus mati di kayu salib barulah jelas tujuan tujuan Sang Mesias itu bukan untuk menunggang-balikan Roma secara militer dan politik gitu loh. Iya, iya, iya. Tujuan Mesias mati itu untuk menebus dosa manusia. Makanya kalau akhirnya Yesus mengizinkan proklamasi secara jor-joran, ya itu setelah dia mati dan bangkit itu jor-joran proklamasi. Sebelum itu orang belum terlalu ngerti tentang Mesias.
Ya Mesias itu bikin mereka pemimpin politik, pemimpin militer gitu. Setelah Yesus mati di kayu salib, harusnya harusnya semua orang sudah mengerti kalau Mesias itu bukan Mesias politik, Mesias militer, tapi penebus dosa. Nah, inilah tiga alasan kenapa ada motif rahasia mesianik di seluruh Injil Markus ya. Ya, bukan berarti Yesus gak menjelaskan dia Mesias, dia menjelaskan tapi tersirat. Iya, iya, iya. Secara langsung dia bilang jangan, jangan secara langsung. Gitu. Ya, ini Bill untuk perikop ini. Ada tambahan dari Bill? Iya. Apa namanya? Ya ini bagus sekali ya. Terutama tentang disuruh diam ini loh, disuruh diam. Karena itu pertanyaan yang cukup sulit ya sebenarnya. Hmm. Pertanyaan yang cukup sulit ketika apalagi teman-teman yang membaca Injil ya. Saya juga membaca Injil pernah menghabiskan waktu lama untuk membaca Injil, terutama Injil Yohanes dan memang ada gitu perintah untuk diam-diam. Nah, dulu saya cuma pikir bahwa yang paling paling mungkin itu adalah yang pertama. Hmm. Itu kayak Hmm. pakai logika bodoh aja gitu. Dan itu Dia benar. iya maksudnya mungkin karena aku nggak benar-benar memikirkan alasan kemungkinan yang lain. Tapi aku cuma di pikiranku cuma kalau misalnya dia tiba-tiba bilang kayak ini, yang nggak dibilang tiba-tiba aja dikejar di ini. Terus Hmm. tiba-tiba dia kadang-kadang kan menghilang kan, maksudnya Ya, lari dari keramaian gitu kan. hmm. Selain dia suruh diam ya, artinya dia menghindari konfrontasi yang prematur. Ya, Nah, seolah-olah ada yang mengancam nyawanya sebelum hari hanya, hmm. gitu ya. Tapi ternyata ada aspek bahwa bahwa persepsi itu udah salah in the first place. Jadi dia bukan cuma mau menghindari nyawanya secara prematur dibunuh, tapi dia mau menghindari mengiyakan persepsi yang salah itu. Ngerti nggak sih? Hmm. Hmm. Jadi Hmm. seandainya nih, seandainya amit-amit dia ditangkap, kan orang jadi bisa berpikir kan, nah ini bener kan, jadi persepsi Mesiasnya yang salah itu jadi bener Hmm. oleh orang Roma. Tapi karena setelah itu disalib, ini bukan dia, bukan ini maksudnya Mesias itu bilang. Bener yang poin nomor 3 tadi, makanya yang sangat penting itu ya, memang benar sangat penting itu Hmm. menurutku. Jadi persepsi Mesias itu dibenarkan melalui pelayanannya. Yang udah Ya, selama ini salah, akhirnya reveal baru pada waktu yang tepat. Oh, masuk akal gitu. Itu itu hmm. itu itu bagus banget sih, bagus banget sih. Hmm. Betul, betul. Kalau kalau komentarnya nyawetnya tentang ini ya, ini ada satu tentang apa namanya? Praktik pengusiran setan yang dilakukan oleh Yesus ya. Bahwa dikatakan di sini kuasa kejahatan yang sama yang mencobai Yesus di padang gurun ya. Kita lihat ya runtutan ceritanya kan kemarin kita udah lihat itu ya. Dan yang apa namanya? Yang menguasai Merasuki. merasuki orang di Kapernaum yang kita lihat sekarang ya. Kuasa yang samalah yang mengendalikan para orang Yahudi, Yang tidak mengendalikan percaya. ketidakpercayaan orang Yahudi, secara Hmm. khususnya ketidakpercayaannya, gitu ya. Nah, lalu dikatakan their condition was more hopeless than that of the demoniac. Ini lebih lebih parah lagi ya. Kondisi ketidakpercayaan mereka itu lebih parah dibandingkan orang yang kerasukan ini. Kenapa? Karena mereka secara sadar bilang mereka tidak butuh Kristus. Hmm. Nah, orang Kapernaum ini kan tidak sadar in a sense mental state-nya nggak benar gitu kan. Nah, tapi orang yang tidak menolak untuk percaya Yesus ini secara sadar menolak dan kuasa setannya akan dikatakan lebih lebih keras, lebih tinggi kepada mereka ya dan kondisinya lebih hopeless, lebih tidak berdaya gitu ya. Nah, disebutkan lebih detail bahwa para pemimpin dan para pengajar orang Israel ini ya itu tidak berdaya untuk melawan kuasa pekerjaan setan ya. Mereka menolak satu-satunya cara untuk mereka bisa melawan kuasa tersebut, yaitu Yesus satu-satunya cara. Nah, tapi mereka tolak itu, jalan itu, ya kan? It was by the word of God. Hanya melalui firman Tuhanlah setan bisa melawan si wicked one, si apa namanya? Yang Kristus. jahat itu, ya. Kristus melawan si Oh, jahat. sorry. Hanya melalui firman Tuhanlah Kristus bisa melawan si jahat. Ya. Maaf, ya. Nah, tetapi menariknya, kalau misalnya seperti itu kondisinya, tapi pemimpin orang Israel ini kan mengaku mereka itu expositors of God's word ya, para pembelajar, ya kan, peneliti Hmm. firman Tuhan. Mereka belajar hanya, tapi menariknya mereka hanya belajar untuk mempertahankan tradisi mereka dan memaksakan aturan-aturan buatan manusia, ya. Melalui interpretasi mereka, penafsiran mereka, mereka mengekspresikan sesuatu tentang Allah
yang tidak pernah diberikan sebelumnya, yang bukan intensinya itu maksudnya ya, yang bukan intensi Tuhan. Nah, konstruksi mereka memisahkan tentang apa yang sebenarnya Tuhan sudah katakan secara gamblang, secara jelas. Gitu. Dengan cara mereka buatan manusia mereka itu akhirnya membuat kabur gitu ya. Mereka mempersoalkan sesuatu yang sebenarnya sepele gitu ya. Over insignificant technicality, sebuah hal-hal yang sepele yang bersifat teknis kadang-kadang. Ya, entah itu mencuci tangan lah atau apa kan bersifat Hmm. teknis sebenarnya. Tapi itu dipersoalkan gitu ya. Ya, tapi secara praktis menolak asas-asas kebenaran yang lebih penting. Ya, thus infidelity has shown broadcast sehingga perlawanan itu akhirnya telah tumbuh ya secara menyeluruh bagi orang-orang ini dan kuasa firman Tuhan itu telah diambil, telah dirusak, telah di apa namanya? Dicuri. Ya, dicuri kuasanya dan akhirnya kuasa setan lah yang menguasai pikiran mereka, yang menguasai apa namanya? Keinginan mereka. Ya, ini Ya. sebenarnya ini adalah sebuah teguran ya. Jadi kalau kita lihat apa? Saya belum pernah melihat orang kerasukan setan di hidup saya misalnya. Ya, pada saat saudara-saudara secara sadar ya menolak apa yang Tuhan sudah katakan melalui firman-Nya, sebenarnya kuasa yang sama itu sedang bekerja ya Pak bagi kita ya. Hmm. Itu sedang bekerja bagi kita. Nah, ini sebuah teguran bagi saya dan bagi teman-teman, bagi kita semua lah yang sedang bergumul di dalam dosa ya. Itu Mas Jansen, satu tambahan dari kutipan Roh Nubuat. Iya ya. Jadi kita juga butuh dilepaskan dari kuasa si jahat walaupun kita nggak kerasukan secara langsung. Gak keras tekan dan gak meronta-ronta. Jadi gak Iya, perlu sampai kayak gitu. ya kita tetap butuh dilepaskan ya. Dan dia mampu melepaskan. Dia mampu. Ya, dia punya otoritas itu ya. Iya, Oke, iya. kita lanjut Bill. Oke, oke, oke. Sampai 31 dulu. Oke, sampai 31 ya. Nah, sekeluarnya ada, sebentar aku baca perikomnya. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Hmm. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Ya. Oke, sebelum kita bahas ceritanya, ya, saya mau bahas satu kata ya, sekeluarnya. Kata yang kelihatannya sepele ya, sekeluarnya. Hmm, Tapi itu terjemahan yang kurang tepat menangkap makna aslinya. Ya, oke. bukan terjemahan yang salah secara doktrin juga, enggak segitunya ya. Ya, Tapi dia kurang menangkap makna bahasa aslinya. Oke, sekarang kita coba cek bahasa Yunaninya, Bil. oke. Ayat 29 tuh 9. ya. Hmm, hmm. No. Ya, kata euthys, bukan eutheos. Eutheos itu bentuk dasarnya. Di ayat Hmm, ini euthys. Nah, itu sebenarnya maknanya dalam terjemahan bahasa Inggris ya, dalam ESV adalah immediately, dengan segera. Oke, ESV. Dalam terjemahan bahasa Inggris NIV adalah as soon as, dengan segera. iya. Ingat minggu lalu kita belajar kata kuncinya kita Markus apa? Kata Segera, apa? segera. Ya, Langsung, segera. immediately atau soon, Iya. Sun. segera. Ya, seakan-akan pace atau apa, pace itu apa sih bahasa Indonesia-nya? eh Tempo. tempo ya, paling Ya, dekat tempo ya, tempo, tempo. ritme, kecepatan apa ya? Tempo narasinya Markus ini cepat dan ada kesan urgensi di dalamnya, gitu ya. Dan di sini dipakai kata ini, kata yang berasal dari kata eutheos ini, euthys ya dalam ayat ini. Hmm, Immediately, soon, segera, ya, itu. Dan memang ya di pasal ini aja, Bil, di pasal 1 ini aja ya, kata ini udah muncul 11 kali di pasal ini doang. Ya, apalagi nanti sampai akhir Markus. Wah, segera, immediately, soon itu tuh ya, dia seakan-akan ayo 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 buru-buru gitu. Markus gaya ceritanya kayak gitu, ya. Artinya apa? Waktu itu ya, waktu ya, masalah immediately, soon, segera itu kan masalah waktu ya. masalah waktu benar. Ya, waktu itu udah ada di tangan ya. Ingat pelajaran pelajaran sahabat lalu ya, ayat 15, waktunya telah genap. Ya, sekarang waktunya udah
udah di tangan sekarang. Sekarang sudah waktunya menggenapi. Ayo segera bekerja. Ini Hmm. waktunya. Jangan sia-siakan lagi. Ya, ini waktunya otoritas anak Allah memberi kesaksian kepada kabar baik itu. Ah, gitu ya. Ya ini menarik kan. Kalau kita baca setiap pasal ya, hampir setiap pasal ada pasti kayak gini. Segera, soon, immediately pasti ada Markus ngomong kayak gitu ya. Ini yang khas. Oke, kita bahas ceritanya sekarang. Ya, Oke, oke, oke. kita bahas ceritanya. Oke, sekarang kalau kita lihat latar tempatnya ya, dibandingkan dengan perikop sebelumnya, ini latar tempatnya masih berdekatan. Di perikop sebelumnya latar tempatnya adalah sinagog di Kapernaum. Hmm. Apakah di ayat 29 latar tempatnya udah keluar dari Kapernaum? Enggak. Bahkan dari gaya narasinya Markus, seakan-akan menunjukkan kalau ini masih dekat sama rumah ibadah itu, sama sinagog itu. Iya, Sekeluarnya dari rumah, bahkan kalau kita pakai bahasa aslinya, immediately, soon, segera dari rumah ibadat itu, segera dari sinagog itu. Artinya kalau segera itu cepat atau lama? ya cepet lah, deket lah. Cepat. Nah, kalau kita pergi dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu yang cepat, berarti tempat itu jauh atau dekat? Dekat, masih satu daerah, satu Dekat. lokasi. Ya, Hmm. berarti nggak lama, segera, cepat dari rumah ibadah itu. Ya, Yesus tuh pergi ke rumahnya Simon dan Andreas, rumahnya Petrus dan Andreas. Berarti Iya. rumahnya Petrus tuh dekat sinagog. Hmm. Ya, berarti kalau kita hubungkan dengan setting waktu, segera berarti masih di hari yang sama. Setting tempat, kalau segera berarti dekat, masih di tempat yang sama, masih di Kapernaum. Memang ganti rumah, tapi rumahnya itu masih dekat sinagog. Iya. Ya, makanya segera dari rumah ibadat itu Markus sengaja pakai kata-kata gitu untuk menunjukkan ini dekat jaraknya, Hmm. gitu ya. Itu poin yang sangat menarik. Nah, di rumah Petrus ada apa emangnya? Ada ibu mertuanya Petrus. Udah Nah, kawin jadi dia. ya Jadi, jelas, jelas sekali. Ini jelas sekali bagi yang bertanya-tanya Petrus punya istri atau enggak ya. Saya rasa jelas sekali Petrus punya istri ya. iya. Dan ada juga ayat dari Paulus ya yang menyiratkan kalau memang Petrus punya istri ya. Ada. Cuman tuh bukan pembahasan kita sekarang lah. Bukan kita Hmm. lagi nggak bahas profilnya Petrus kan. Tapi yang penting dia punya istri. Dia punya Kan istri. mertua. Punya mertua kan. Paulus juga bilang dia punya istri. Nah, ibu mertuanya itu demam. Oke? Disembuhkan. Nah, Disembuhkan. Ya, itu peristiwa pertama yang terjadi. Oke. Sekarang kita lanjut ke ayat selanjutnya. oke. 32 sampai 34 ya. Ah, Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu kota itu di depan pintu. Sorry. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara. Sebab mereka mengenal dia. Oke. Sekarang apa yang Yesus lakukan kepada mertuanya Petrus, ya, Yesus lakukan juga kepada orang lain di seluruh kota Ya, itu. ya. Oke, masih bagian dari satu pelayanan yang sama. Hmm. Nah, perhatikan poin menarik ya. Menjelang malam sesudah matahari terbenam. Ya, Hmm. penanda waktu ya menjelang malam sesudah matahari terbenam. Ini sebenarnya adalah sebuah informasi kepada pembaca bahwa hari Sabat sudah lewat, sudah berakhir. Ya, karena tadi waktu Yesus berkhotbah di sinagog itu paginya ya, terus mengusir orang, mengusir orang, mengusir setan Kan dari orang yang kerasukan itu Sabat pagi, hari Sabat. Sabat pagi. Kemudian Sabat siang atau Sabat sore itu menyembuhkan mertuanya Petrus di Melawat rumah lah dia. di rumah yang dekat di rumah yang dekat sinagog. Hmm. Oke, ini nggak jauh-jauh, ini masih di rumah yang sama tapi udah tutup Sabat. Iya, Jadi makanya saya bilang tadi sehari ini masih di rumah yang sama tapi udah tutup Sabat karena matahari udah terbenam. iya, Itulah kenapa orang banyak datang. Kenapa? Karena sekarang sudah boleh berpergian, sudah boleh bekerja, sudah boleh beraktivitas, udah nggak Sabat lagi. Ya, kenapa orang-orang baru datang setelah matahari terbenam? Kenapa nggak dari tadi datang ke rumahnya Petrus? Dari tadi pagi atau dari siangnya? Masih Sabat, jangan jalan-jalan dulu. Begitu tutup Sabat udah mereka tunggu-tunggu kan? Kapan tutup Sabat? Tutup Sabat, oke, ayo ke rumah Petrus sekarang. Di iya. samping sinagog. Katanya dia bisa ini, gitu kan pasti kan? Iya, samping sinagog. Tadi pagi dia habis bikin mujizat juga di sinagog. Itu di samping sinagog rumahnya itu. Datengin. Udah bisa kok kita pergi. Udah terbenam nih matahari gitu.
Ya. Jadi informasi kayak gini yang mungkin pembaca yang nggak terlalu familiar dengan hukum sahabat nggak tahu ya. Tapi kalau pembaca yang sudah familiar dengan hukum sahabat tahu. Oh, matahari udah terbenam, sahabat udah tutup. Makanya mereka berani datang karena udah boleh bekerja, udah boleh jalan perjalanan gitu ya. Hmm. Ah, dan akhirnya Yesus menyembuhkan orang-orang ya bermacam-macam penyakitnya. Ada yang sakit fisik, Yesus sembuhkan. Ada yang kerasukan setan lagi, Yesus sembuhkan lagi. Ya, dan lagi-lagi motif rahasia mesianik muncul lagi. Iya. Baru berapa ayat, baru berapa ayat kita udah muncul lagi. Lagi-lagi Yesus melarang setan untuk berbicara tentang dia. Ya, itu supaya identitasnya nggak langsung tersebar secara prematur gitu ya. Hmm. Lagi-lagi itu. Ya, itu untuk perekop ini, Bil. Apa ada tanggapan? Silakan. Iya. Kalau untuk ini komentar Nyonya White-nya ada satu ya. Oke. Nah, ini yang tadi Mas Yansen jelaskan itu selaras ya dengan apa yang dikatakan juga oleh Rono Buat di Ministry of Healing ya. Bahwa dikatakan ya mertuanya sakit gitu kan, demam, terus dia datang menyembuhkan ya kan. Dan hal ini menyebar ya peristiwa mungkin tadi ya emosinya ya ini kita bisa mencoba pakai imajinasi kita Alkitab ya oh tadi dia baru sembuhin karena kan masih sehari kan apalagi Hmm, mereka berdekatan pasti gosip itu cepet lah ya kan hmm, apalagi apalagi yang dilakukan Yesus di sinagog itu bukan cuma menyembuhkan orang tapi mengusir setan loh ini gitu kan jadi hmm, cepet kita bisa bayangkan peristiwa itu cepet latar tempatnya tadi sudah sangat bagus dijelaskan oleh Mas Hansen ya dan sudah sangat jelas bahwa mukjizat itu terjadi pada hari Sabat, ya kan? Nah, sehingga apa yang terjadi? And for fear of the rabbis, the people dare not come for healing until the sun was set. Karena mereka takut dikatakan oleh para rabi, nggak boleh berjalan, nggak boleh penyembuhan hari Sabat. Mereka nunggu sampai tutup Sabat, until hmm, the sun was set, gitu. Nah, baru pas sudah tutup Sabat, then from home, the shops, marketplace, ya dari rumah, dari toko-toko mereka, dari apa, dari tempat mereka tinggal lah bisa dibilang, dari seluruh kota akhirnya datang ke rumahnya si Petrus, datang ke rumahnya si Petrus. Nah, lalu apa yang Tuhan lakukan kepada mereka? Ya, ini ada yang sangat bagus ya, bahwa Tuhan bilang not until the last sufferer had been relieved did Jesus cease his work. Ya, dia tidak berhenti sampai semua orang di sana akhirnya mendapatkan kesembuhan. Apakah itu tadi sakit atau setan yang diusir, dia berhenti sampai semuanya terpuaskan. Ya. Nah, baru nanti peristiwa selanjutnya kita akan bahas gitu ya. Tapi dia bekerja sampai semuanya puas gitu ya. Karena dia bisa bayangkan ya, mereka nunggu orang ini dan nunggu kan. Nunggu sampai sobat ngantri bisa dibilang kayak gitulah ya. Datang hmm. kalau ada yang pulang dengan kecewa, kira-kira seperti apa. Iya. Tapi enggak ya. Tuhan tuh sampai selesai ya, not until the last sufferer dibilang. Penderita terakhir baru akhirnya dia berhenti. Nah, itu Mas Jansen, tambahan sedikit ya. Jadi benar ya latar waktu dan tempat memang masih sehari, masih sehari. Hmm, Masih sehari. hmm. Begitu. Oke. Oke, kita lanjut ya, Bil ya. Lanjut. 35 ya berarti ya. Iya, sampai mana ya? Ya langsung aja sampai 39 deh. 39 ya. Ya. Oke, tak baca bentar. Markus 1 ayat 35. Yesus mengajar di kota-kota lain. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Hmm. Oke. Sekarang kita lihat di sini ya, Yesus menyendiri untuk berdoa. Di ayat Hmm. 35 itu ya. Hmm. Yesus menyendiri untuk berdoa. Ini adalah pertama kalinya dari hanya 3 kali di seluruh Injil Markus, Yesus menyendiri untuk berdoa. Oh. Ya, ya, kita nggak perlu baca semuanya, kita catat aja. Yang kedua itu nanti ada di pasal 6 ayat 46. Markus 6 ayat 46. Itu Yesus Hmm. keluar menyendiri berdoa. Kemudian di Markus 14 ayat 32 sampai 39, Yesus keluar menyendiri untuk berdoa. Cuma 3 kali. Ini 646, 14 ayat 32 sampai 39. Udah, itu aja.
Dan setiap kali Yesus keluar menyendiri untuk berdoa, ya, selalu dalam konteks sedang ada pertentangan, baik pertentangan yang langsung atau tidak langsung. Pertentangan tersirat atau tersurat. Konteksnya selalu itu. Hmm. Oke. Nah, jadi ya, momen di mana Yesus berdoa, ya itu tentu adalah momen yang rutin bagi Yesus ya. Tapi momen di mana dia benar-benar menyendiri untuk berdoa, ya, itu itu momen yang cukup unik menurut narasinya Markus. Gitu. Oke, sekarang kita buka Will ayat 35 dalam bahasa Yunaninya. Oke, 35. Ini, Ya, tak scroll dulu. Oke. oke. Ke proi enicha lian anastas exilthen ke apilthen is erimon topon kaki prosucheto. Perhatikan di situ. Yang pertama adalah kata anastas. Hmm. Ya, bangun. Itu dalam bentuk grammarnya itu adalah dalam bentuk aoris. Nah, coba diklik biar kata anastasnya. Bentar. Ya, verb itu kata kerja, aoris. Oke. Jadi aoris itu maknanya adalah dia sudah terjadi ya. Aoris. Kata kerja sudah terjadi. Itu. Aoris. Oke. Ini untuk bangun. Oke. Sekarang lanjut kita ke kata exilten. Apa tadi, sorry? Exilten. Ini ya. Ya, keluar. Exilten, keluar. Klik lagi, Bill. Ini. Lagi-lagi ya, kata exilten ya, dari kata dasarnya exerchome itu dia dalam bentuk kata kerja aoris lagi. Sudah terjadi. Kemudian lagi, kita buka kata kerja yang lain lagi. Hmm. Kita buka kata kerja apilten. Apil 10. Iya, apilten eh go away. Bahasa Indonesianya apa itu ya? Pergi. Bahasa Indonesianya pergi ya. Pergi. Bahasa Indonesia pergi. Jadi dalam bahasa Indonesia baik exilten ataupun apilten diterjemahkan sama-sama pergi ya. Tapi yang satu sebenarnya keluar, yang satu pergi ya. Sebenarnya sama aja sih. Itu lagi-lagi dalam bentuk aorist. Nah, kata kerja yang menunjukkan bahwa peristiwanya sudah terjadi. Oke, jadi dari dia bangun, keluar, dan pergi, itu sudah terjadi. Aorist, bentuknya aorist. Hmm. Oke, sekarang kita lihat kata kerja berdoa. Oke. Nah, kata kerja berdoa adalah prosucheto. Prosucheto, ya kan? Dia sekarang dalam bentuk imperfect. Semuanya tadi aorist, 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 ya. Sekarang berdoa proseuchome ya dalam sebenarnya coba lihat kata-katanya lagi Bil di Alkitabnya, bukan kata dasarnya ya. Dia itu proseucheto. Proseucheto. Bukan apro ya, proseucheto. Prosetio. Proseto. Sorry. Kok aku malah buka sih? Prosiuheto. Ini kah? Cheto. Pakai CH. CH. Heto. Proseucheto. Cheto ya. Nah, itu dia ya. Sekarang dia dalam bentuk imperfect, menunjukkan sesuatu itu sedang terjadi dan masih terjadi, Hmm. gitu ya. Sedang terjadi dan masih terjadi. Ya, artinya di sini ada durasi. Ya, makanya banyak para komentator kitab Markus yang membahas teks ini dari bahasa Yunani yang bilang ada durasi dalam doa Yesus ini dan itu cukup panjang sehingga Markus menggunakan gaya bahasa bahwa berdoa itu adalah peristiwa yang sedang terjadi dan masih terjadi, bukan seperti auris, bukan seperti dia bangun, keluar, pergi itu sudah terjadi. Tapi dia berdoa itu sedang terjadi dan masih terjadi, imperfect. Ya, jadi dia berdoa itu dalam waktu yang lama. Ya, dia berdoa dan terus-menerus berdoa. Itu maksudnya.
karena sedang terjadi dan masih terjadi gitu loh. Hmm. Ah, gitu ya. Sehingga di sini doa ini menjadi hal yang sangat utama dalam kehidupan pelayanan Yesus ya, bukan sekedar ya ada sebuah durasi yang cukup lama di situ. Prosesnya juga bukan cuma sebuah proses oke berdoa, tapi dia berdoa dan terus berdoa. Makanya sedang terjadi dan masih terjadi gitu ya. Nah, dan ini adalah pelajaran yang luar biasa bagi kita juga dalam kehidupan bahwa Yesus saja ya dalam pelayanannya itu Hmm. menggantungkan pelayanannya itu dengan berdoa ya, berdoa pada Tuhan gitu ya. Apalagi kita gitu. Tentu juga harus meneladani itu ya. Dan bukan hanya berdoa istilahnya secara rutinitas gitu ya. Ya Ya. itu mungkin bukan apa ya, bukan yang dimaksudkan di ayat ini gitu, berdoa seperti secara rutin ya. Hmm. Kalau yang memang berdoa seperti secara rutin mudah bagi bagi si Markus untuk pakai saja bentuk auris dari berdoa. Iya, Nggak perlu karena pakai bentuk, lewat. iya nggak perlu pakai bentuk imperfect. Ya tapi tentu doanya kita harus doa seperti Yesus ya, berdoa dan terus menerus berdoa gitu. Jadi sedang berdoa dan masih berdoa lagi. Nah, Hmm. kira-kira seperti itu. Itu Bill untuk sampai ayat ini. Oke, 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 oke. Ada Iya, tambahan komentar? ada satu tentang doa, ya, tentang doa. Taruh mana sih? Ya, ini dari Ministry of Healing ya, halaman 58. Dikatakan bahwa semua orang yang dilatih Tuhan, ya, sedang dilatih Tuhan, harus memerlukan eh, durasi atau waktu khusus, ya, untuk hati mereka, di dalam hati mereka, yang juga di dalam apa namanya, melalui alam gitu ya, dan kepada Tuhan ya, dan di dalam Tuhan. Ya, waktu khusus itu maksudnya apa? Supaya mereka mengerti tentang makna-makna kehidupan, bahwa ternyata kehidupan itu banyak tidak selaras dengan dunia ini, dengan sifat-sifatnya, ya. Custom itu maksudnya ya norma-norma Kebiasaan. kebiasaan gitu ya. Ya, praktis-praktis yang terjadi gitu. Dan mereka harus memiliki sebuah pengalaman secara personal untuk mendapatkan pengetahuan dari apa? Dari karakter Tuhan, dari apa maunya Tuhan sebenarnya. Gitu. Nah, dikatakan di sini kita harus secara individu mendengar dia di dalam hati. Nah, ini bagus sekali ya. Kita harus secara individu, di highlightkan individu gitu ya. Karena sebagaimana Yesus pergi keluar menyendiri, menyendiri Hmm. sendiri gitu kan. Ah, bukan berarti dia tidak berdoa bersama murid-muridnya, tapi dia punya waktu khusus untuk sendiri gitu ya. Nah, individu mendengar Tuhan melalui hati kita, ya. Ketika suara-suara itu terdiam, maksudnya terdiam ya, ketika suara-suara itu tidak ada, sepi, jauh dari keramaian, ya, di dalam apa namanya, ketenangan, di dalam kediaman ini semua, kita menunggu di hadapannya, ya, di dalam the silence of the soul, ya, pada saat hati kita tenang, pada saat itulah kita bisa membedakan suara Tuhan. Nah, ini bagus sekali ya. Makes more distinct the voice of God. Pada saat hati kita itu tenang, gitu ya. Ya, dia mengundang kita. Dikatakan ini diambil dari kitab Mazmur ya. Be still, ini terkenal sekali ya. Be still and know that I am God, itu ya. Frasa yang sangat terkenal ya. This is the effectual preparation for all labor for God. Inilah persiapan yang secara efektif, ya, yang diperlukan untuk seluruh pekerjaan Tuhan. Ya, bukan berarti kita itu tidak punya kesibukan. Dikatakan, iya, di antara kesibukan-kesibukan kita, kesusahan-kesusahan hidup kita, ya, intensitas aktivitas kita, ya, he who is thus refreshed will be surrounded with an atmosphere of light and peace. Mereka yang bisa mengambil waktu sejenak untuk mendengarkan Tuhan, mereka itulah yang kehidupannya bisa disegarkan kembali, ya, di dalam atmosfer, di dalam suasana terang dan suasana kedamaian. Nah, dan pada saat itulah Tuhan akan memberikan karunia yang baru. Apakah itu spiritual, bahkan fisik juga seperti itu ya, physical and mental strength. Pada saat kita memiliki waktu tenang, ya, waktu berdoa yang khusus kepada Tuhan. Nah, sehingga apa? Kehidupannya bisa terpancar ya, sebagaimana bau semerbak, ya, dan apa namanya, kuasa ilahi itu akhirnya bisa menjangkau jiwa-jiwa manusia. Nah, ini sedikit penggambaran pentingnya
bagi kita. Makanya tadi kalau Mas Hansen bilang Yesus saja dalam pelayanannya, gitu ya, bergantung melalui doa. Apalagi kita, tapi bukan cuma sekedar doa, bukan cuma auris tadi ya dari exegesinya, tapi ternyata doa secara khusus kalau bisa di tempat yang tenang, memiliki waktu yang khusus, gitu ya, sedang terjadi dan masih terjadi. Nah, itu mungkin Mas Hansen satu tambahan dari kutipan Roh Nubuat ya untuk kita. Bagus sekali ini. Hmm. Oke ya, kita lanjutkan Will, kayak selanjutnya. Kita lanjut. Belum, tadi sampai mana kita baca ya? Oh, kita baru sampai ayat 1. Coba tadi yang dari copy sampai berapa? Di copy ke dokumen. Oh, aku copy semuanya. Oke, Oh, kalau gitu langsung copy silakan. semua ya? Aku pisahin aja, nggak apa. Berarti ini 36 ya. Iya, Nah, oke. oke. Nah, kemudian Simon Petrus ya menyusul. Berarti Simon tahu Yesus di mana ini kan? Iya, 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 iya. Walaupun Simon nggak menemani, Simon tahu Yesus di mana. Kawan-kawannya yang lain, Pak. Ini murid-murid yang lain maksudnya. Iya. Ya, kemungkinan adalah Andreas, Yakobus, dan Yohanes kemungkinan ya. Tahu Paling juga tidak Yesus. tempat itu. Ya, tahu juga Yesus ada di mana. Terus waktu akhirnya mereka menemukan Yesus lagi berdoa gitu ya, apa mereka bilang? Semua orang mencari engkau. Iya. Ah, orang yang mana yang mencari Yesus emang? Jelas orang-orang yang datang ke rumah semalam. Hmm. Semua orang di Kapernaum maksudnya. Semua orang di sekitar desa mereka cari engkau. Maksudnya apa? Kenapa Petrus ngomong gini? Petrus mau bilang, ayo pulang, kita layani lagi orang-orang desa kita ini. Ya, jadi Petrus tuh mau menjaga Yesus supaya Yesus nggak kemana-mana. Ayo pulang aja. Kalau mau pelayanan kita pelayanan lagi aja sama orang-orang di desa kita. Mereka udah nyariin loh, udah nungguin loh. Iya, iya. Ya, gitu ya. Tapi ternyata Yesus ya enggak mengiyakan yang Petrus bilang ini. Iya. Ya, Petrus nggak bilang, oke, ayo kita balik lagi ke sana, kita layani lagi orang-orang di desa dekat rumahmu itu, di Kapernaum itu. Enggak, Yesus nggak bilang, oke, nggak bilang ayo, enggak. Yesus bilangnya, Yesus memang bilang ayo, tapi nggak ayo seperti yang Petrus bilang. Iya. Ya, Yesus bilang ayo, tapi ayo yang lain. Ayo pergi ke tempat lain, ke Iya. kota-kota yang berdekatan. Artinya apa? Masih di sekitar Danau Galilea, tapi nggak di Kapernaum. Ya, karena di sekitar Danau Galilea itu ada beberapa kota, bukan hanya Kapernaum. Ya. Apa? Supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena itu aku telah datang. Nah, terus pergilah Yesus, pergilah ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka, mengusir setan lagi. Lagi-lagi mengusir setan lagi. Nah, apa yang dilakukan oleh Petrus ini ya, bukan sebuah hal yang niatnya jelek loh. Iya. Orang orang nyariin Yesus, emang orang nyariin Yesus. Apakah baik kalau Yesus melakukan pelayanan lagi di tempat yang sama lagi? Baik, ya. Tapi itulah dia, Yesus tuh dengan hikmatnya ya, itu punya rencana yang lebih besar daripada yang diberikan oleh Petrus. Kalau Yesus mengiyakan apa yang dilakukan oleh kalau Yesus mengiyakan apa yang dikatakan oleh Petrus, bisa jadi pelayanan akan terhambat dan pekabaran Yesus hanya akan sampai di Kapernaum, nggak sampai ke kota-kota lain juga. Hmm. Ya. Tapi Yesus maunya pekabaran ini bukan hanya sampai ke Kapernaum, sampai ke kota-kota lain juga. Hmm. Nah, gitu ya. Jadi ya dalam dalam hal pelayanan ya kita juga harus harus benar-benar berpikir lagi ya. Kadang-kadang kita pikir ya, tapi ini kan baik, tapi ini kan benar ya. Hikmatnya bukan hanya seperti itu ya. Iya, iya. Ya, kita nggak akan bisa bilang apa yang Petrus bilang ini adalah salah secara teologi, secara doktrin gitu loh. Tapi hikmatnya Yesus bilang nggak cukup hanya di situ, harus kota lain juga penyebarannya. Nah, hal-hal kayak gitu yang perlu kita pelajari lagi dalam konteks pelayanan ya, belajar dari cara Yesus melakukan pelayanan. Hmm. Gitu. Oke. Ya, ini penting banget ya. Hikmat ini ya, memutuskan. Ini aku lebih cenderung ke memutuskan kemana, Hmm. gitu kan? Hmm. Memutuskan kemana. Sedangkan, sedangkan tentu Yerusalem sendiri itu kan besar kan pada saat itu ya, ya pada zaman itulah kan nggak ada mobil kan, nggak bisa bikin expo di sini terus expo di sini. Pasti Ya. dalam 3,5 tahun itu pasti ada lah daerah yang mungkin tidak maksimal. Sebagaimana ini kan bukti tidak maksimal. Artinya mungkin ada orang yang belum datang kemarin, bisa jadi loh. Hmm. Heeh. Mungkin, mungkin. Karena kan ini kan baru terjadi kan, pagi-pagi bener kan. Jadi bisa jadi Ya. mereka ada kesibukan apa kayak gitu. Atau mancing di tengah laut gitu kan dari malam terus Ya. balik balik lu kehilangan kesempatan kemarin orang pada sembuh. Oh, mana mana bisa jadi Hmm. ya kan.
Tapi memutuskan tuh loh untuk kapan berpindah, kapan ini. Ya itu secara praktis dalam pelayanan ya. Bukan hanya tentang lokasi ya, tapi tentang apa yang mau dilakukan. Itu juga penting ya. Maksudnya kita mau buat apa gitu kan. Mau ke sini apa gitu ya. Waktunya yang tepat kapan. Itu aku Hmm. setuju sih. Apa apa pelajaran yang sangat penting ya. Hikmat ya. Berbeda dengan benar yang tadi Mas Jansen bilang. Berbeda dengan doktrin dengan tapi ini lebih teknis ya. Hmm. Kadang-kadang Iya, hal-hal di sini berpengaruh besar ya di dalam iya. keberlangsungan pelayanan. Nah, itu kadang-kadang kita sepelekan. Nah, itu maksudku. Kadang-kadang kita Hmm. sepelekan. Gitu. Itu sih Mas Jansen kalau dari aku. Iya. Oke. Oke. Sekarang ya kita lanjut ke bagian terakhir, Bill. Oke, oke, oke. 1 ayat 40 sampai 45. Aku baca. Ya. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus datang kepadanya dari segala penjuru. Hmm. Iya, di sini ini waktu Yesus sudah sampai ke kota lain itu ya. Iya, Ya. Nah, kemungkinan di bagian sini ini udah hari yang lain bisa jadi. bisa jadi ya. Bisa jadi. Tapi sampai yang tadi Yesus ngobrol sama Petrus setelah dia berdoa, itu masih dari Sabat itu ke Minggu pagi ya, masih di Minggu pagi Pagi itu. lah, Masih baru Minggu sampai pagi. berdoa subuh kan? Iya, masih Minggu pagi itu. Jadi belum 24 jam dari dia khotbah di sinagog. Belum Mm-mm. 24 jam itu. Nah, tapi kalau ini bisa jadi udah hari yang lain. Iya, Ya. Tapi bisa juga hari masih di hari Minggu, nggak tahu juga. oh, bisa jadi, bisa jadi. Bisa jadi ya, itu masih bisa dispekulasikan ya. Nah, Iya, oke. Oke, catat dulu aja. iya. Atau mungkin keesokan harinya gitulah ya. Hmm, Nah, oke. Sekarang di sini ada orang sakit kusta. Nah, kusta ya. kita perlu memahami ya apa yang dimaksud dengan sakit kusta dan ya, Tom Shepard sudah mengutip satu penjelasan yang bagus ya dari Anchor Bible Dictionary. Kita buka di pelajaran hari Kamis, Will. Ya, Ya. kusta. Jadi ini adalah Anchor Bible Dictionary. Ya, Anchor Bible Dictionary itu adalah kamus Alkitab. Jadi dia menjelaskan istilah-istilah Alkitab dan juga istilah-istilah teologi yang di luar Alkitab. Definisinya apa? Nah, di sini dia mendefinisikan apa itu leprosi, apa itu kusta. Apa yang dimaksud dengan kalau setiap Alkitab keluar kata kusta, apa maksudnya kusta? Iya, iya, iya. Gitu kan? Dan kita pikir kusta itu adalah sakit kusta yang seperti kita tahu. Ya, kita tahu ya sakit kusta kayak gimana. Bill udah pernah lihat orang sakit kusta? Gak pernah. Oh, belum pernah ya? Oke. Ya, Jadi lu gini, udah pernah? jadi saya punya pengalaman di Blora itu ada satu panti ya, namanya Wereskat, nama pantinya Ah. di Blora, yaitu milik gereja Katolik ya di Blora. Dan panti yang namanya Wereskat ini, dia adalah tempat pelayanan untuk orang-orang sakit kusta. Oh, Jadi di situ banyak sekali orang-orang kusta tinggal di situ, di Wereskat itu. Ini pengalaman wah, ya. hebat juga. Karena saya S dari TK, SD, SMP itu sekolah di sekolah Katolik yang satu yayasan dengan pengelola panti Wereskat ini. Ah, ah. Jadi beberapa kali itu saya mengadakan kunjungan ke sana dari program sekolah. Iya. Ya, by the way di Wereskat ini selain ada tempat untuk pelayan untuk orang-orang kusta, ya, ditaruh di sana untuk diobati dan lain sebagainya. Di sisi lainnya itu ada tempat untuk outbound juga. Nah, jadi Oh, di situ sekalian outbound, sekalian nanti ngelihat orang-orang kusta. Oh ini orang kusta, begini pelayanan ke orang kusta, gitu-gitulah programnya. iya, 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 iya. Program gitu. Jadi saya pernah lihat langsung orang kusta, ya kan? Dan
karena saya pernah lihat langsung di panti itu, saya pikir, oh ini kusta yang di Alkitab itu yang seperti ini. Iya, Nah, tapi kita lihat apa definisi leprosi menurut Anchor Bible Dictionary ini, menurut Kamus iya, Alkitab Anchor. iya. Kusta dijelaskan, kusta seperti yang dijelaskan dalam ayat ini, dan juga di seluruh perjanjian lama, tidak hanya merujuk pada apa yang sekarang dikenal sebagai penyakit Hansen, kusta bona fide. Nah, Heeh. yang saya lihat di Wereskat itu, itulah Hansen, kusta bona fide itu. Nama penyakitnya tuh ya. Nama penyakitnya, penyakit Hansen kusta bona Yang fide. yang sekarang, yang sekarang. Ya, Heeh. tapi apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang kusta, baik yang di kitab Markus atau di perjanjian lama, itu nggak hanya terbatas pada penyakit Hansen atau kusta bona fide, meskipun bisa termasuk itu. Mm-mm, Bisa mm-mm, termasuk itu, tapi nggak hanya terbatas pada itu. Ini, terminologi Alkitabiah akan lebih baik diterjemahkan sebagai suatu penyakit kulit yang menakutkan. mm. Dan bisa juga mencakup penyakit epidermis lainnya. Epidermis itu ya bagian dari kulit lah istilahnya gitu ya. Iya, Nanti kita jadi ngomongin medis lagi. ya, panggil Barnis. Iya kan? Nah, penyakit Hansen mungkin menyebar ke timur dekat kuno sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Jadi apakah ada penyakit Hansen atau kusta Bunevide seperti penyakit kusta yang kita kenal sekarang? Ada. Di timur tengah Ada. kuno ada. Abad 3 sebelum Masehi itu udah ada. Tapi kata kusta menurut Alkitab itu digunakan untuk semua jenis penyakit kulit yang menakutkan, bukan hanya terhadap Hansen atau kusta Bunevide ini. Hmm. Jadi kalau Alkitab bilang kusta, itu termasuk kusta yang kita kenal, tapi termasuk juga yang lain asalkan itu penyakit kulit yang mengerikan. Jadi orang kusta di sini sakitnya kusta yang jenis apa? Bisa jadi penyakit Hansen, kusta Bonafide, bisa jadi. Tapi bisa jadi jenis penyakit kulit mengerikan yang lain. Karena ini adalah kusta menurut Alkitab itu adalah kata umum untuk semua penyakit kulit yang mengerikan. Iya, iya, iya. Belum Nah, tentu salah. Bisa jadi komplikasi. Kusta ini ditambah apa, bisa jadi. iya, iya. Bisa jadi juga memang penyakit Hansen, Bisa jadi, kusta iya benar. Bonafide, ya. Tapi bisa jadi penyakit, intinya pasti penyakit kulit. Kalau itu pasti, Iya, 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 pasti iya. penyakit kulit. Ya, tapi bisa banyak. Intinya penyakit kulit yang mengerikan. Iya. Itu ya. Ya ini yang disebut dengan eksegesis historis itu ya. Hmm. Bagi para viewers ya. Jadi kita melihat konteks sejarah dari Alkitab dan kita sering take it for granted ya, kita anggap kusta ya. Ah, kusta oke lah. Tapi kita ingat kita nggak hidup di tanah Israel 2000 tahun yang lalu ya. Jangan berasumsi dulu bahwa kusta yang kita pahami sekarang sama dengan kusta di Israel 2000 tahun yang lalu gitu ya. Iya, iya, iya Dan itu benar. itu kita dengan kita oh kusta itu kayak gimana sih ya? Kita udah memperkecil gap lah. Sehingga kita udah berpikir kusta itu lebih dekat dengan kusta yang dimaksud di zaman Alkitab Iya, sesuai dengan latar waktu latar tempatnya iya, iya, gitu. iya. Iya, Oke. bagus ini, bagus keterangannya. Ya, sekarang kita lihat latar belakang budayanya ya. Latar belakang budayanya penyakit kusta itu ya, itu akan istilahnya akan merusak dignity dari seseorang. Dignity itu apa Bil bahasa Indonesia Bil? Harga Kehormatan, diri. harga diri, kehormatan dari seseorang ya. Iya. Ya, ya, bahkan orang yang sakit kusta ini ya, dia ini harus istilahnya memisahkan diri di karantina ya. Kita udah familiar sama frasa sama kata karantina ya sejak COVID ya gitu ya. Ya, Harus kita di semua. karantina terpisah dari masyarakat. Nah, kenapa? Karena mereka ini adalah najis secara ritual orang-orang yang sakit kusta ini. Hmm. Nah, keterangannya itu bisa kita dapat dalam Imamat 13 sampai 14. Ada hukumnya itu. Ada hukumnya bahwa orang yang sakit kusta itu adalah orang yang najis secara ritual. Imamat berapa, sorry? 13 sampai 14. Oke. Nah, tapi orang Yahudi menambahkan hukum kenajisan ini di, ya yang sebenarnya kalau di Imamat 13 sampai 14 itu nggak sampai sedetail itu, mereka tambahkan lagi detail-detailnya di dalam tradisi. Hmm. Nah, ini yang mungkin akan menjadi lebih rumit kasusnya karena mereka ada tambahan tradisi. Itu tercatat dalam Misnah Negaim. Misnah, Misnah Nega Im, petik im, negatif. nega Negatif. petik, Oh, nega petik im. tim. Gini kah? Ah itu ya. Oke. Nah, Misnah Nega Im ini memang bicara tentang apa yang murni, apa yang najis hubungannya dengan berbagai macam jenis penyakit kusta itu dijelaskan. Ada kusta yang begini, kusta yang begini, kusta yang begitu. Itu dijelaskan Iya, kalau iya. kita baca ya. Ya, ini dan ya mereka akhirnya kalau mereka dipisahkan dari masyarakat jadinya gimana? Ya jadinya mereka harus apa melepaskan pekerjaan mereka Iya. ya harus
lepas dari rumah mereka, lepas dari keluarga mereka, dan lepas dari komunitas penyembahan, dari sinagog lokal mereka, gitu kan? Bahkan bahkan ya dalam pola pikir abad pertama itu ya, pola pikir yang sejaman dengan Yesus, penyakit kusta ini dianggap sebagai hukuman ilahi. Kamu kusta, kamu tuh dikutuk Tuhan tuh pasti karena kamu berdosa itu. Itu pola pikirnya. Hmm. Ya, sehingga mereka bukan hanya butuh sembuh. Yang pertama butuh sembuh iya, tapi bukan hanya itu. Bagi pola pikir zaman itu orang sakit kusta itu butuh pembersihan ilahi, butuh pembersihan ilahi, ya. Hmm. Dan kalau nggak salah muncul beberapa kali di sini ya. Kita lihat Yunaninya ya. Hmm. Berapa nih? 40. Nah ini. Ya, iya itu katharise itu kata terakhir di ayat 40. Ah iya, ya dia muncul 4 kali itu ya. Sampai ayat 45 itu muncul 4 kali. Iya, iya, Ya, iya. kata kunci itu katharise itu. Ya, mentahirkan, membersihkan itu ya. Nah, muncul 4 kali. Ya, jadi dibutuhkan proses ini, pentahiran ilahi, pembersihan ilahi untuk orang yang sakit kusta ini. Oke? Dan dikatakan di ayat yang kita baca tadi ya, Yesus menyentuh orang kusta itu. Oke? Di situ di situ Yesus apa istilahnya mendemonstrasikan kekuatan pentahiran ilahinya itu, ya, Hmm. gitu ya. Dan akhirnya dia membersihkan kenajisan dari penyakit kusta ini. Nah, itu. Nah, ini yang menarik ya. Ini yang menarik. Harusnya menurut hukum imamat ya, setelah Yesus menyentuh orang yang sakit kusta, Yesus jadi najis juga secara ritual. Oke? Hmm. Yesus jadi najis juga secara ritual, ya. Jadi Yesus itu akan najis sampai matahari terbenam, kemudian dia harus basuh diri pakai air dan lain sebagainya. Itu teknis ada mekanismenya kalau kita baca Roma 13, gitu ya. Tapi apakah setelah menyentuh orang kusta ini Yesus jadi najis? Pertanyaannya itu kan, apakah Yesus jadi najis? Jawabannya enggak. Jawabannya enggak. Kenapa? Karena Yesus menyentuh dan Yesus enggak tertular kenajisannya. Pertanyaan kok bisa? Iya, karena waktu dia menyentuh, orang itu langsung sembuh. Hmm. Iya dong? Jadi, waktu Yesus sentuh, Yesus nggak menularkan kenajisannya. Yesus nggak tertular kenajisannya. Justru kemurniannya Yesus yang tertular ke orang itu. Nah, Hmm. inilah pola pikir yang mungkin nggak semua orang Yahudi di zaman itu paham ya. Orang Yahudi zaman itu memahami Imamat 13 gitu ya. Mereka nggak memahami dengan pemahaman yang benar-benar utuh gitu ya. Oke, memang mereka melaksanakan hukumnya. Oke, itu mereka memang sudah benar gitu. Tapi mereka berpikir begini, mana yang lebih kuat antara yang tahir dan yang najis? Iya, Mereka pasti akan berpikir yang najis ini lebih kuat. Kenapa? Karena yang najis bisa mencemari yang tahir. iya bisa. Oke? Iya, Ya, jadi ada yang najis nih, bersentuhan dengan yang tahir. Yang tahir akan jadi najis. Oke, yang najis mampu mencemari yang tahir, maka yang najis lebih kuat. Tapi kasusnya nggak begitu. Yesus ini tahir, ya, tapi Yesus ini lebih kuat. Yang tahir itu lebih kuat. Maka waktu dia sentuh yang najis, bukannya dia terinfeksi, ya malah yang najis terinfeksi sama ketahirannya dia. iya, Nah, itu ya, makanya di sini Yesus nggak bisa dipermasalahkan bahwa dia jadi najis karena menyentuh orang yang sakit kusta itu. Yang sakit kusta itu jadi murni setelah dia sentuh malah. Gitu iya. ya. Nah, ini yang harusnya bisa apa dipahami dengan lebih baik ya. Kemudian kemudian Yesus menyuruh supaya orang yang sudah disembuhkan dari sakit kusta ini datang ke imam. Hmm. Itu sesuai lagi dengan ketentuan Imamat 13, Imamat 14. Kenapa? Menurut Imamat 13, Imamat 14, kalau orang sudah sembuh, mereka harus menunjukkan diri ke imam untuk dicek sama imam, diteliti bahwa dia benar-benar sembuh dan benar-benar sudah tidak najis lagi secara ritual. Ya, Iya, ya, harus imam yang menilai itu. Yesus mengikuti prosedurnya. Nah, jadi jangan dipikir Yesus ini di sini mau mau apa istilahnya melanggar Taurat gitu kan. Yesus melanggar hukum Imamat 13 enggak. Yesus mematuhinya ya dengan membuat orang itu jadi nggak najis lagi. Bukan Yesus malah pegang-pegang yang najis secara sembarangan, bukan gitu tujuannya. Gitu loh. Ah, dan di sini lagi-lagi muncul tema apa? Tema rahasia mesianik hmm. ya. Yesus bilang bentar.
jangan memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Mm-mm. Nah, Yesus nyuruh orang yang baru disembuhin ini diem. Ya, tapi orang ini nggak nurut. Ya, orang ini nggak nurut. Orang ini malah ya cerita kemana-mana. Oke, cerita kemana-mana. Akhirnya karena dia cerita kemana-mana, Yesus jadi susah untuk masuk ke sebuah tempat dengan terang-terangan karena udah ditungguin orang yang menyembuhkan ini, si orang yang berhasil istilahnya melakukan pentahiran ilahi ini udah ditungguin. Iya, Ya, sang Mesias ini udah ditungguin, jadi dia nggak bisa dengan leluasa masuk kemana-mana karena orang yang disuruh diam ini nggak mau diam, gitu ya. Nah, dan di sini akhirnya terjadi pertukaran antara orang yang najis ini dengan Yesus. Yesus yang sebelumnya bebas kemana-mana, ya, kemudian orang najis ini sebelumnya harus terpisah dari masyarakat. Sekarang setelah orang najis ini disembuhkan, dia bebas kemana-mana. Yesus sekarang nggak bebas kemana-mana, harus terpisah dari masyarakat. Iya, karena melalui cerita itu Yesus tidak bebas kemana-mana. Yesus harus terpisah dari masyarakat. iya, Jadi bertukar nasib, gitu ya. Sekarang Yesus jadi seperti orang najis ini, jadi harus terpisah. Meskipun terpisahnya bukan karena dia sakit kusta ya, tapi karena masalah ketegangan politik dan lain-lain ya. Ya, iya. terpisah. Dan orang yang sakit kusta ini karena udah tahir ya dia bisa bebas kemana-mana. Jadi bertukar posisi itu secara sosial. Nah, ya makanya ada sebuah pertanyaan yang menarik ya di hari Kamis ya di bagian terakhir itu ya. Coba kita lihat ya. Ini, Bagaimanakah kita dapat berhati-hati untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menghambat penyebaran Injil, tidak peduli seberapa baik niat kita. Ya kita juga pasti setuju ya kalau orang kusta ini niatnya nggak jelek. Setelah dia sembuh, dia ceritakan ke semua orang tuh niatnya nggak jelek. iya, Dia merasa memang sang Mesias layak untuk dikabarkan. Dan apalagi tuh ucapan syukur dia sudah disembuhkan. Masa dia nggak cerita-cerita? Tapi Yesus bilang kan jangan. Dan iya, sekarang iya, kan Yesus sendiri jadi kesusahan Yesus sendiri. Jadi nggak bebas kemana-mana. Karena semua orang akhirnya sudah dapat berita itu. Jadi gerak-gerik Yesus terbatas, nggak bisa masuk dengan terang-terangan lagi gitu loh. Jadi iya, secara nggak langsung orang ini menghambat penyebaran Injil dong. Orang yang sakit kusta ini iya, tanpa tanpa punya niat jelek, tanpa punya niat iya, jelek. Kita nggak mau menuduh motifnya. Tapi yang dilakukan efeknya menghambat penyebaran Injil. Nah, gimana kita berhati-hati gitu? Oh, niat kita bagus dan secara umum ini sebenarnya sesuatu yang bagus juga. iya, Tapi kalau kita lakukan ini bisa menghambat penyebaran Injil gitu. Nah, iya, coba kita bisa refleksikan itu ya. Mungkin per tempat kasusnya beda-beda. Ya, seperti itu, benar, Bill. iya. Ini pertanyaan terakhir ini bagus banget ya dari hari Kamis ya. Mungkin menyambut juga nanti kita akan menjawab pertanyaan hari Jumat. Tapi intriguing ya, apa namanya? Hmm. Jika aku menjadinya Yesus dan orang kusta ini Ah, iya, bertukar peran ya. betul. Apa Kan ya? Yesusnya jadi susah kemana-mana sekarang. Iya, benar, benar, benar. Ayo, gara-gara orang Dan- bersyukur loh. Bersyukur baik padahal. Iya, Gara-gara orang kesaksian, baik kesaksian. Mari bersaksi kan, katanya. Jadi susah kemana-mana Yesus coba. Jadi bagus nggak kesaksiannya itu? Itu kan pertanyaan yang susah kan. susah, susah. Kita nggak bisa bilang kesaksian itu jadi jelek loh. Iya, kita tidak bisa mem Ah, kita, kita tidak bisa memisahkan kesaksian itu secara eksklusif gitu. Oh, ini jelek berarti ini nggak bisa. nggak bisa Menurut benar. menurut menurutku ya bisa jadi ini salah ya. Tapi menurut kesaksian itu tetap bagus. Iya, setuju. Kesaksian meskipun udah dilarang Yesus ya, disuruh diam tapi dia nggak nurut istilah gitu ya, tetap ngomong dalam ketidakpenurutannya itu gitu ya, itu tetap kesaksian yang bagus karena menyaksikan kebenaran dari Yesus. Iya, Tapi dia tidak melakukan itu dalam situasi yang paling tepat. Itulah dia melakukan hal yang benar tidak dalam hikmat. iya. Aku tadi langsung terpikir lari ke hikmat. Ke, Iya. ke hikmat sama seperti pertanyaan refleksi yang sebelumnya yang tadinya itu, yang pelayanan yang tepat, itu loh. Ada Hmm. kota-kota lain kita tepat. Tapi menurutku ini sama ya, perlu hikmat. Apakah pelayanan salah? Tidak. Apakah bersaksi salah? Tidak. Dan Tapi apakah isi kesaksiannya benar? Benar sekali. benar. Iya, Apakah waktu dan situasinya tepat? Enggak. iya. Malah Malah kurasa jadi ini susah. adalah hal yang benar tapi dilakukan tanpa hikmat. Iya, benar. Ah, itu. Ya, ini cukup rumit sih kasusnya ini sih. Cukup rumit, cukup rumit. Tapi kalau kita mau tarik ke kehidupan sangat relate menurutku, karena pasti ada. Kalau aku pribadi ya, aku nggak tahu
dirimu atau teman-teman semua yang menonton ini, tapi pasti ada, bukan pasti ada lah, aku nggak bisa bilang pasti, tapi mungkin ada teman-teman pernah berkata setelah bersaksi, aduh harusnya aku nggak bilang itu. Ah, Ngerti nggak sih? Kayak itu iya. benar, tapi mungkin jangan sekarang atau jangan dulu atau tunggu sedikit atau harusnya besok atau tunggu dia Hmm. matang atau apa. Kadang-kadang ada kayak gitu loh. Tapi itu Iya, terjadi setelah terjadi, ngerti nggak sih? iya, Kayak aduh sayang, harusnya itu jangan ke semua dulu, sabar dulu, gitu iya. loh. Dan kita Nah, nggak bilang isinya jadi salah gitu, tapi kita benar benar ngerasa, benar. aduh nggak pas tadi situasi yang ngomong kayak gitu ya kan. Iya, 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 Akhirnya tetap bener juga yang kita bilang gitu loh. iya, Ya, iya, itulah dia ya, kehidupan kehidupan pelayanan ini ya. Kita harus iya. belajar. Ya ini membaca membaca Injil tuh memang banyak ini ya, kayak banyak membuka kembali ini loh. Apa istilahnya? Apa ya? Aspek-aspek baik dari kerohanian maupun pelayanan yang sebelumnya mungkin kita udah Terlewatkan. Iya, lewatkan gitu. Kita udah nggak biasa gitu loh. benar, Karena benar. kita belajar langsung dari Yesus kan, pelayanan Yesus kan. Iya, iya, benar, benar. Iya. Ternyata pelayan Yesus juga mungkin halangannya sama, tapi mungkin bukan exactly ini sumbu kusta, tapi di zaman kita mungkin ada yang kayak tadi yang ku bilang itu, ada Hmm. beberapa, aduh gitu ya. Ya Iya. tapi ini bagus banget ya, ini bagus banget ya, ini bagus ya. Aku tambahkan satu poin, eh, diperlukan hikmat ya. Hmm. Motivasi. Oke, ada lagi kan? Udah, mungkin ada tambahan kutipan dari Nyonya White untuk ini bagian orang Kayaknya kusta ini ini. nggak ada. Untuk yang ini nggak ada. Oke, kalau nggak ada ya kita langsung ke pertanyaan Masuk aja, Bil. pertanyaan Jumat ya. Hmm. Pertanyaan Jumat ini aku tadi udah baca sekilas, refleksi juga Hmm. banyak. Tapi anyway kita coba ini. Pertanyaan hari Jumat nomor satu. Bicarakanlah dengan UKSS mengenai pertanyaan doa dan mengapa doa itu begitu penting dalam kehidupan kekristenan. Apa sajakah pertanyaan yang sering muncul di benak orang tentang tujuan dan kemanjuran doa? Ya, mau coba jawab dulu Yan? Ya ini sebagian udah kita bahas ya tentang Ya, doa ini waktu Yesus berdoa ya. Tapi ah, mungkin bagian B-nya tentang tujuan dan kemanjuran doa ya. Nah, itu mungkin belum kita bahas. Kemanjuran itu apalagi ya. Ini susah ya. ya. Untuk ini aku baru ingat ada satu kutipan, ya, ada Hmm. satu kutipan Nyonya White tentang doa, Hmm. mengomentari doanya, permintaan Yesus. doa sebenarnya, permintaannya orang kusta tadi, kan dia minta kalau engkau mau ya bisa aja gitu kan. Hmm. Hmm. Nah, ini ada satu bagus sekali. Karena pertanyaannya bagus juga, tujuan dan kemanjuran doa. Gitu ya. Dikatakan di sini, gimana sih? Nah, dikatakan ketika kita berdoa untuk berkat-berkat duniawi, gitu ya, the answer to our prayer may be delayed. Jawaban atas doa kita mungkin ditunda. Atau mungkin Tuhan memberikan sesuatu yang berbeda dari yang kita minta. Sebagaimana sering gitu kan. Ya kita expect atau apa. Tetapi tidak pernah ini terjadi, kasus ini terjadi ketika kita meminta kepada Tuhan dari kebebasan dari dosa, terhadap kebebasan dari dosa, gitu. Nah, aku mau lari ini seolah-olah apa? Tujuan dan kemanjuran doa kan. Nah, Hmm. kadang-kadang kalau kita menilai tujuan dan kemanjuran doa, pasti paling paling pertama yang kita pikir adalah aku mau ini, Hmm. tujuannya apa gitu kan? Aku Hmm. manjur apa kagak gitu kan? Tapi Hmm. sebelum nanti mungkin Rian ada mau tambahkan, tapi Ministry of Healing mengatakan bahwa mungkin pada saat kita meminta berkat duniawi, mungkin ada ditunda sesuai dengan apa yang Tuhan rasa cocok dengan kita ya, sesuai dengan kehendaknya tentunya. Tapi bisa jadi ditunda atau bisa jadi tidak dikasih atau dikasih yang lain gitu kan. Hmm. Tetapi itu tidak pernah terjadi, kasus ini tidak pernah terjadi kalau kita meminta kebebasan dari dosa. Kalau kita meminta kebebasan dari dosa. Nah, kalau misalnya tujuan kita adalah meminta kebebasan dari dosa, maka seharusnya doa itu masih manjur. Nah, itu maksudku. Doa itu pasti harus manjur karena itulah memang yang Tuhan inginkan. Gitu ya. Kita meminta kepada Tuhan kebebasan dari dosa. Nah, itu mungkin untuk tambahan sedikit ya tentang apa saja Kak, pertanyaan yang sering muncul ya tentang tujuan dan kemanjuran doa. Jadi pertanyaannya apa tujuannya? Kita minta apa dulu nih? Kalau dari ini ya, kita minta apa kira-kira? Nah, dari kita tahu kita minta apa, seharusnya kita sudah ada ekspektasi, gitu ya. Kita sudah ada ekspektasi bahwa "Wah, ini mungkin Tuhan akan ini dulu, akan ini dulu." Aku cuma menilai dari kutipan ini aja.
kutipan solely dari kutipan ini ya. Karena aku teringat bagaimana orang kusta itu tadi, di bagian orang kusta itu ini salah satu kutipan yang dipilih ya untuk menyertai peristiwa apa namanya, meminta pentahiran tadi, begitu ya. Karena mungkin di perspektifnya memang walaupun kusta itu adalah penyakit kulit, tapi tema yang dipanggil, yang dibawa itu sebagaimana Imamat 13-14 itu kan, bahwa kusta itu relate dengan dosa yang tadi kan, kutukan ini. Jadi sehingga ketika mungkin dari perspektif ini ya, kenapa kutipan ini dipilih? Mungkin ketika dia meminta tahir, itu bukan hanya meminta kesembuhan Hmm. fisik saja, tapi dia meminta pengampunan dosa sebenarnya. Hmm. Gitu ya, meminta pengampunan dosa. Dan memang Tuhan berbelas kasihan bukan karena dia menderita saja, tapi ada aspek penyembuhan secara rohaninya. Karena perspektifnya pada saat itu dia dikutuk, dia Tuhan hukum dia, gitu kan. Mungkin itu ya, Mas Jansen ya, tambahan sedikit untuk mencoba menjawab pertanyaan ini ya, tujuan dan kemanjuran doa. Kalau dari dirimu ada kah? Iya, ya ada satu ayat itu ya, doa orang benar jika Mm-mm. didoakan dengan yakin besar kuasanya, itu kan. Di mana tuh? Nah, itu ya Yakobus Yakobus. 5 ayat 16 itu ya. 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 Dan kalau akhirnya kita tanya kemanjuran doa, doa itu pasti manjur. Pasti 100% manjur. Ya. Ya, tapi tujuan doa bukan untuk menyuruh-nyuruh Tuhan untuk menuruti kemauan kita. Nah. Kemanjuran doa adalah untuk menyiapkan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Mm. Kalau tujuannya itu, ya pasti manjur. Itu kan? Mm. Itu dia. Makanya kan balik ke kutipan Ellen G. White tadi ya, Mm. saat kita berdoa untuk berkat duniawi, jawabannya bisa jadi ditunda. Berarti manjur nggak? Manjur, Anjur. manjur. Ya, menurut hikmat Tuhan yang tidak ada batasnya itu, jawaban terbaik untuk doa itu adalah jawaban yang ditunda. Iya. Ya, jadi Tuhan pasti kasih yang terbaik. Itu yang terbaiknya. Jawaban ditunda itu yang terbaiknya. Berarti manjur dong. Atau dikasih yang berbeda Iya. dari apa yang kita minta. Iya. Berarti manjur dong. Kita minta sesuatu, Tuhan kasih yang berbeda. Manjur doanya. Karena akhirnya Tuhan kasih yang terbaik lebih daripada kita minta meskipun itu berbeda. Manjur. Tapi kalau manjur itu kita definisikan sebagai persis seperti Di- yang kita mau, terus kita mau atur-atur Tuhan, ya jadi seakan-akan gak manjur. Iya. Kalau doa itu menyiapkan diri kita untuk sesuai dengan kehendak Tuhan, ya pasti manjur. Mm. Nah, itu untuk earthly blessing loh, Iya. bukan untuk pelepasan dari dosa. Iya. Hanya untuk earthly blessing aja, ya. Tuhan jawabnya bisa jadi ditunda, bisa jadi dikasih apa jawaban yang lain, tapi pasti manjur intinya gitu. Itu untuk earthly blessing, apalagi untuk pelepasan dari dosa. Nah, Iya. itu nggak ada penundaan, nggak ada jawaban yang lain. Pelepasan dari dosa nggak mungkin dijawab yang lain. Iya. Nah, dan nggak mungkin ditunda, nah, gitu. Ya, jadi pasti manjur. Nah, makanya doa orang benar. Jika didoakan dengan yakin besar kuasanya. Doa orang benar itu emang gimana doanya orang benar? Doanya orang benar adalah doa yang menyerahkan kehendaknya ke kehendak Tuhan. Kalau kehendaknya gak sesuai sama kehendak Tuhan kan bukan orang benar. Kalau doanya mau ngatur-ngatur Tuhan kan bukan doa orang benar gitu loh. Ya kan? Itu. Doa orang benar jika didoakan dengan yakin besar kuasanya. Dia kan bilangnya gitu kan. Mm. Nah, itu sih alurnya aku bil. Iya, aku setuju. Ini bagus sekali ya, melengkapi. Bagus sekali. Lanjut kita. Lanjut. Dalam UKSS, bicarakanlah mengenai kasus-kasus di mana hal itu boleh jadi yang terbaik di waktu tertentu untuk tidak berbicara terlalu banyak mengenai imanmu. Kapankah hal tersebut merupakan hal yang bijaksana untuk dilakukan, namun bagaimanakah kita dapat melakukan hal tersebut tanpa mengkompromikan kesaksian kita? Ya, ini tadi Ya, sudah sedikit kita bahas ya. kalau mau spesifik per kasus ya itu saya rasa lebih bagus di kelas masing-masing ya kalau per Ikhlas kasus. benar. Karena yang kita pelajari tadi kasusnya orang kusta. Iya. Nah, dan prinsipnya sama, tapi kasusnya berbeda. Nah, sekarang coba pikirkan nanti di kelas masing-masing, di diskusi masing-masing, kasusnya apa. Pasti ada lah orang yang udah pernah bersaksi mungkin ke teman kerja, teman sekolah, teman kuliah, pasti pernah kan berpikir ini momen tepat atau nggak tepat. Ya, nanti saksikan aja kasusnya, bandingkan dengan kisah orang kusta tadi. Nah, apakah itu momen yang tepat atau enggak? Jangan bahas tapi isinya tepat. Itu Nanti itu ya. itu ya bisa jadi memang isinya tepat. Kita kita bahas waktunya tepat nggak? Nah, itu coba nanti dibahas. Kasus spesifiknya ya. Iya. Gitu. Iya, iya, iya. Ya.
Tapi itu bisa jadi pembahasan menarik sih. Iya, bisa jadi sangat panjang itu. Bisa sangat, ya lebih tepatnya bisa jadi sangat panjang. Iya, iya, ya ini PR ya. Karena dari awal udah dibilang dalam UKSS gitu ya. Iya. Oke, oke, oke. Kita lanjut Hmm. ke pertanyaan terakhir. Siapakah penderita kusta dalam budaya Anda saat ini? Bagaimanakah gereja Anda dapat menjangkau dan menjamah orang-orang ini untuk membawa Injil kepada mereka? Nah, ini mungkin aku dan Mas Yansan ada, ya ini kan menurut Mas Yansan sendiri, siapa penderita kusta dalam budaya yang cocok lah dikatakan menderita kusta? Ya, aku nggak mau sebut satu kelompok ya atau satu Iya, golongan iya. ya. Tapi yang jelas orang kusta itu sendiri masih ada sampai sekarang. Jadi kita tanpa perlu kita bawa secara alegori gitu ya. Iya, orang kusta sendiri masih ada sampai sekarang. Meskipun Bill sendiri belum pernah ketemu ya. Iya. Tapi Mungkin kenapa karena Bill? aku belum pernah ketemu, itu yang Enggak, enggak, menunjukkan enggak. orang Per- kita. Pertanyaanku gini, kenapa Bill belum pernah ketemu? Ya itu maksudku. Karena mereka memang ada di luar society berarti. Mereka memang social outcast gitu kan, terluar. Mereka memang tinggalnya terpisah dari tempat kita tinggal, berkumpulnya berpisah dari tempat kita berkumpul. Nah, jadi Ya, orang kusta secara literal sampai sekarang juga masih termasuk kok. iya, iya, Baik iya. kusta bona fide tadi, ya penyakit Hansen atau penyakit kulit yang lainnya juga. Iya. Itu. Yang kedua, semua orang yang dimarginalkan secara sosial, dimarginalkan itu dianggap kecil, dianggap rendah secara sosial, ya itu bisa jadi sama kondisinya seperti orang kusta zaman sekarang, Hmm. gitu ya. Itu. Yang ya kita bisa sebutin lah siapa aja itu kelompok-kelompok yang dianggap rendah, yang dimarginalkan gitu ya. Ya, ya. Ya tapi itu. Nah, bagaimanakah gereja Anda dapat menjangkau dan menjamah orang-orang ini untuk membawa Injil kepada mereka? Wah, ini aku belum bisa jawab. Silakan Wil. Ya, kalau menurut aku setuju ya dengan kategori semua orang yang dimarginalkan secara secara sosial dan ekonomi, aku tambahkan sedikit di sini, bisa termasuk dalam penderita kusta seperti zaman sekarang ya. Dan tadi kan pertanyaannya bagaimana menjangkau dan dalam tanda kutip menjamah. Itu kan pertanyaannya. Kalau menurutku mereka ini, nah ini sedikit ini, tapi ini pendapatku aja ya. Tapi aku tak tulis. Eh, Gereja yang apa namanya inklusif pasti menampung mereka ini. Artinya aku nggak mau keluar, walaupun itu mungkin perlu ya. Kita akan melihat orang yang termarginalkan di luar dari komunitas gereja. Tapi aku percaya bahwa di gereja itu sendiri pasti ada orang yang termarginalkan. Hmm. Pasti ada orang yang termarginalkan di gereja kita sendiri. Nah, sekarang saudara tinggal pilih. Saya dan saudara tinggal menilai di gereja saya orang yang termarginalkan ini apa? Kenapa dia bisa termarginalkan? Apakah karena sosial? Apakah karena ekonomi? Apakah karena pendidikan? Apakah karena suku? Ya kan? Bisa Hmm. jadi. Hmm. Nah, Hmm. Hmm. ini masih di dalam gereja ya, belum keluar dari gereja. Gitu. Karena bisa jadi mereka hilang di dalam gereja itu sendiri. Artinya kalau untuk mau mencari orang yang termarginalkan, tidak bukan tidak bukan tidak harus, tapi bisa dimulai dari melihat orang yang termarginalkan di gereja kita sendiri. Gitu ya. Nah, makanya pertanyaan ini akan menjadi lebih gampang dijawab bagaimana cara menjangkau. Yang cara menjangkau adalah kita berteman dengan mereka. Kita mengajak mereka ngomong ya kan. Karena kan mereka udah di dalam gereja, kita nggak perlu cari lagi. Gitu. Beda dengan yang tadi orang kusta yang ada di Blora itu ya. Nah, Ya. gitu. Mungkin saya harus ke sana, harus effort gitu kan. Nah, ini orangnya udah ada di sini nih. Udah ada di sini. Nah, tinggal kita misalnya setiap potluck ngajak mereka ngomong, atau kalau ketemu ngajak dari mana gini 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 gitu kan, Hmm. bisa sebenarnya. Jadi menurutku untuk menjamah mereka itu bisa dimulai dengan bersahabat ya, bisa dimulai dengan bersahabat karena mereka dikucilkan, mereka termarginalkan. The fact Yesus itu mau berbicara dengan orang kusta aja itu udah wow menurutku, apalagi Hmm. menyentuhnya gitu kan. Iya. Apalagi menyentuhnya. Nah, itu masih dalam gereja. Nah, kalau kita mau tarik itu keluar gereja, ya akan akan sangat luas gitu kan. Mulai dari rumah kita, tetangga kita, atau bahkan di tempat kerja kita, ya orang mungkin orang yang atau orang atau beberapa pihak yang selama ini mungkin digosipin oleh khalayak ramai, tapi kita nggak begitu tahu ceritanya. Hmm. Kadang-kadang gitu kan tiba-tiba udah tersingkir aja, tapi kita nggak tahu juga ini kenapa gitu kan. Nah,
Mungkin itu sih Mas Yansan menurutku. Tapi bahkan di gereja sendiri menurut aku percaya bahwa pasti ada orang yang termarginalkan di gereja itu sendiri. Hmm. Ya, jadi kita bisa mulai dari sana lah. Kita bisa mulai dari sana. Hmm. Menurutku itu. Oke, setuju Bill. Iya. Oke, kita masuk ke bagian terakhir. Saran poin diskusi. Oke, mulai dari mana kita? Oh ya, ini panjang ya sebenarnya karena Ada ayatnya ada banyak ya. ada ada beberapa ini ya, ada beberapa adegan. Ya, untuk pemanggilan empat murid yang pertama itu bisa dirangkum, Nah, bisa dirangkum. Tapi pelayanan Yesus selama 1 hari itu loh, itu penting itu. Dari paginya di sinagog, khotbah dan mengusir setan dari orang yang kerasukan, terus pulang dari sinagog ke rumahnya Petrus, nyembuhin ibu mertuanya Petrus, hmm, kemudian setelah tutup sabat orang satu kota datang, ya, kayaknya 3 bagian itu ya. dalam sehari itu benar-benar terjadi berurutan dan subuhnya Yesus langsung berdoa. Nah, itu harus diceritakan secara runtut. Ya kayak Hmm, orang cerita pengalaman 1 hari aja gitu. iya, Ya, ini ya. gitu. Jangan lewatkan urutan peristiwa pelayanan Yesus dalam 1 hari, gitu ya. Iya. Oke, 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 oke. Mm-mm. Ya Kalau kalau untuk aku gimana? menurut pemanggilan murid yang dirangkum ini, aku mau tambahkan fokus ke bagian yang memanggil semua golongan tadi ya, Hmm. memanggil semua golongan tadi. Itu sederhana aja sih. Oke. Semua aja Bil tulisnya Bil. Oh iya, SMM. Sorry. Ya, jangan disingkat ya. Oke. Habis itu apa Mas Jansen? Ya, habis itu ya waktu Yesus menyembuhkan ini ya, menyembuhkan orang kusta itu ya, itu butuh pembahasan terpisah, Heeh. menyembuhkan orang kusta. Mulai dari latar belakang eh, Yudea abad pertama dulu, Hmm. baru diaplikasikan ke konteks zaman kita. Jangan langsung diaplikasikan ke zaman sekarang gitu ya. Baru belajar, ya menurut teman-teman gimana aplikasinya zaman sekarang orang kusta gini-gini. Ya enggak, lihat latar belakangnya dulu. Orang kusta zaman itu apa maksudnya kusta gitu ya. Habis itu perhatikan latar belakang orang kusta itu kenapa mereka sebegitu direndahkan di masyarakat itu karena apa? Karena Imamat 13, Imamat 14 dan Misnah Ya. Negaim. Nah, pakai pemikiran itu dulu untuk melihat terjadinya, bahas apa yang terjadi, baru aplikasikan ke konteks zaman sekarang. Hmm. Itu, itu sih. Oke, habis itu Habis itu ya pertanyaan. pertanyaan hari Jumat ya. Pertanyaan hari Jumat. Iya, iya. Ya ini bagus ya. Memang ada peristiwanya cukup singkat ya, sebagaimana narasi Markus yang kita di awal pelajaran sudah diperkenalkan ya oleh oleh penulis buku Sekolah Sahabat kita. Tapi saya rasa dari pelajaran ini aja, dari rangkaian peristiwa ini ada banyak ya aplikasinya ya. Ada banyak sekali aplikasi yang bisa kita ambil. Terutama kalau aku mau tambahkan di sini ya tentang di nomor satu perayaan 1 hari, mungkin mungkin kalau bisa jangan lewatkan juga apa namanya eh, peristiwa Yesus menyendiri ya Hmm. untuk berdoa. Ya itu taruh di ini, Bil. Di kalimat sesudahnya aja, Bil. Gini ya. Ah ya. Oh, oke, oke. Yang menurutku ada elemen doa yang penting di situ ya. Ada elemen doa yang kalau bisa baca aja kutipan Nyonya White-nya tadi juga boleh, tapi kalau bisa singgung sedikit ya. Bagaimana dia ada waktu khusus ya. Karena itu menurutku challenge yang cukup sulit ya di di kehidupan kita yang serba-serbi sibuk sekarang. Mm-mm. Yang meluangkan waktu khusus untuk berdoa itu sendiri itu agak sulit ya. Oke, ada lagi Mas Jansen? Udah, dari aku udah. Oke, dari aku juga udah. Baik, saudara-saudara sekalian, sampai di sini pelajaran kita untuk 1 hari ya, itu judul mungkin yang lebih tepat ya, sehari dalam pelayanan Yesus, gitu ya. Hmm. Nah, pace-nya sangat cepat, seperti yang Mas Yansen bilang tadi, tapi semoga kita tetap semangat ya untuk belajar, dan jangan lupa kita belajar juga untuk pelajaran sahabat berikutnya ya. Di Kitab Markus ini cuma 16 pasal, tapi kita lihat nanti bagaimana Tom Shepard merangkainya dalam 13 triwulan, 13 pelajaran ya, satu Hmm. triwulan ini.
Oke, kita akan tutup pelajaran kita di dalam doa. Saya akan pimpin kita dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah Engkau berikan kepada kami untuk bisa belajar tentang firman-Mu. Bapak, ampunilah dosa-dosa kami Tuhan, karena kami melihat diri kami sangat berdosa, kami memerlukan pentahiran daripada Engkau Tuhan untuk menyembuhkan kami. Bantu kami Tuhan untuk boleh mengerti firman yang sudah kami pelajari, bisa mengubahkan hidup kami dan bisa memberikan kami hikmat untuk dapat menentukan kapan kami bisa membagikannya momen yang tepat kepada orang lain, kepada saudara-saudara kami yang kami kasihi. Bantu juga Tuhan seluruh guru sekolah sahabat yang akan memimpin diskusi sekolah sahabat di UKSS masing-masing, berikan juga mereka hikmat yang sama. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni segala dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, shalom saudara-saudara semua, terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Shalom. Shalom semuanya.